Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini untuk mendengarkan tausiah dari bersama Ustaz Felix Xiao. Ini adalah tausiah terakhir beliau dan alhamdulillah kita yang hadir sini diberkahi oleh Allah untuk bisa menyimak dan mendengarkan tausiah beliau. Sebelum beliau kembali lagi ke tanah air, nanti subuh-subuh berangkat ke Houston untuk kemudian langsung pulang ke Indonesia. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya tidak pengen panjang, saya silakan kepada Ustaz Felix. Topiknya tentang inspirational share, dan nanti akan ada snack dan light meal yang akan disediakan dan disiapkan oleh ibu-ibu. Nanti kita bisa menyantap bersama setelah ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya bapak-bapak sekalian boleh maju aja ke depan. Kalau bisa jangan bersandar, karena dalam akidah Islam dilarang bersandar selain kepada Allah. Ibu boleh maju. Batas ini masih boleh, silakan. Supaya nanti kalau ada yang nanti sholat, nanti mereka bisa sholat di belakang. Kalau nanti ada yang mau datang sholat. Dan ibu agak maju dikit supaya nanti lebih jelas. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada terkira, yang tidak dapat kita hitung, dan kalaupun manusia mencoba untuk menghitungnya, maka tidak akan cukup tinta-tinta walaupun dari air lautan. Kita juga bersyukur pada Allah karena Allah telah mengumpulkan kita pada hari ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat dan walafiat, dan juga dalam keadaan memiliki waktu luang. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan pada kita pahala-pahala yang banyak atas apapun yang kita lakukan dan atas ibadah-ibadah yang kita telah sampaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal juga bagi kita yang memberatkan kita kelak nanti di yaumul hisab. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini kita coba akan sedikit berbagi tentang Islam. Kita akan berbagi tentang sebuah tema yang mudah-mudahan walaupun tema ini adalah tema yang sangat singkat sekali, tema yang sangat sederhana sekali, tapi mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat yang juga tidak sedikit. Jadi tema pada hari ini sederhana, judulnya Life is Choice. Saya tahu ada sedikit kesalahan gramatika, misalnya life is a choice atau life is full of choices atau sebagainya, tapi nggak ada masalah. Yang penting artinya adalah hidup adalah pilihan. Ini adalah sebuah kemudian tema yang sangat penting sekali, khususnya bagi ibu-ibu sekalian yang nanti mau mengarahkan anaknya pada jalan yang benar. Karena ini tema memang sangat singkat, tapi singkatnya tema ini, Bapak Ibu sekalian, tidak membuat orang juga otomatis memahami tema ini dengan baik. Jadi judulnya Life is Choice. Pertanyaan pertama sederhana, kira-kira hidup ini mudah atau susah? Susah atau mudah? Mudah atau susah? Pilih mana? Mudah atau susah? Kayaknya mudah deh, atau kayaknya susah? Oke, kalau gitu saya tanya, siapa yang punya anak angkat tangan? Semuanya. Pernah lihat anaknya SD? Pernah ya? SD, anak kita SD pas bangun hari Senin yang dirasakan malas atau rajin? Rajin atau malas? Malas, oh nggak mungkin rajin, pasti malas. Kenapa malas? Karena harus balik lagi sekolah, betul begitu? Karena itu mereka senang banget kalau sudah weekend, karena bisa libur kan ya. Makanya hari Senin itu dimanapun di seluruh dunia, Monday is a bad day. Hari Senin adalah hari yang buruk. Kenapa hari yang buruk? Karena mereka harus balik lagi sekolah, ketemu guru-gurunya lagi, ketemu tugas-tugas lagi, dan sebelumnya hari Minggu yang benar bisa istirahat total. Ketika kan ya, maka mereka malas kemudian pas kemudian sekolah SD. Dulu ibu-ibu dan bapak-bapak pas SD hari Senin bangun malas atau rajin? Oh, bohong banget. Malas atau rajin? Pasti malas juga, sama. Oh, bohong banget. Boleh saya tanya, kalau bapak-bapak sekarang nih bangun hari Senin, malas atau rajin? Oh, bohong banget. Pasti malas karena
dari sekolah, karena itu weekend rasanya enak banget, bisa istirahat, bisa tidur-tiduran. Apa buktinya kalau laki-laki malas diajak ke musrik? Apa buktinya laki-laki malas ketika hari Senin? Buktinya adalah kalau weekday ibu-ibu ngajak dia pergi, dia biasanya maunya pergi atau tidur? Tidur kan ya. Kalau hari libur mereka maunya tiduran. Itu bukti bahwa hari Senin itu menyebalkan kan ya. Bahwa semua orang kemudian menganggap memang hari Senin adalah hari yang gak enak. Dan biasanya kalau anak-anak SD, biasanya kayak kita juga berpikir, gak apa-apa lah 6 tahun ini. Nanti kan setelah SD kita masuk SMP. Insya Allah SMP hidup akan jadi lebih indah, hidup akan jadi lebih mudah. Ternyata setelah dia masuk SMP, benar gak hidup akan jadi lebih mudah? Ternyata enggak juga. Hidup lebih susah, tugas-tugas tambah banyak, guru-guru tambah jadi killer dan sebagainya. Lalu dia berpikir, gak apa-apa 3 tahun ini, kan sebentar lagi kan lulus masuk SMA. Insya Allah SMA hidup akan jadi lebih indah. Karena katanya SMA adalah masa yang paling indah. Ternyata betul gak SMA masa yang paling indah? Enggak juga. 3 tahun jomblo seumur hidup, betul begitu? Dan kemudian yang laki-laki baru masuk hari pertama sudah dipalakin gitu kan ya, belum lagi ospek dan sebagainya. Lalu mereka berpikir, sebentar lagi 3 tahun, sabar, nanti kita akan masuk kuliah. Insya Allah kuliah hidup akan jadi lebih indah. Setelah dia kuliah, betul hidup jadi lebih indah? Enggak juga, jadinya stres. Makanya kalau namanya mahasiswa, itu belum jadi mahasiswa kalau dia belum kena penyakit tipes. Betul begitu? Jadi kalau dikatakan mahasiswa kalau dia sudah pernah kena penyakit tipes. Kenapa tipes? Jauh dari orang tua, makan gak jelas. Apalagi yang kirimannya Senin Kemis kan itu kan ya. Akhirnya bukan puasa yang Senin Kemis, akhirnya dia kemudian puasa semuanya kecuali Senin dan Kemis tadi. Pagi makan mie, makan mie. Sebulan kemudian perutnya keriting gara-gara mie kan itu kan ya. Ini semua kemudian kita lihat, hidup memang tidak pernah mudah. Life will never be easy. Hidup tidak akan pernah mudah. Oh enggak Ustaz, insya Allah hidup akan jadi lebih mudah. Kapan? Nanti kalau sudah nikah. Betul begitu, setelah nikah hidup akan jadi lebih mudah? Itu bayangannya orang yang belum nikah. Paham sekali kan? Nanti kalau sudah nikah tuh ada yang kemudian pulang, ada yang nyedek, gitu kan ya. Kemudian pulang ada yang ngelonin, ada yang ngayomin. Setelah menikah hidup akan jadi lebih mudah. Betul begitu? Betul begitu? Betul, kayak 3 hari pertama begitu sekali. Dari hari keempat Anda bangun, lihat ada orang yang harus Anda kasih makan sampai mati gitu. Hidup tidak akan jadi lebih mudah. Life will never be easy. Kenapa? Ini yang disampaikan kepada kita oleh kuli-kuli yang mereka harus cari duit untuk kemudian sehari angkat barang-barang, kadang-kadang puluhan kilo, kadang-kadang ratusan kilo, kadang-kadang malah bertontonan totalnya. Untuk dapat duit berapa sekali angkat-angkat begini? Sekitar 30 sampai 45 ribu rupiah setiap hari mereka harus jalani seperti itu. Ada juga kemudian mengangkat barang-barang yang berat. Hidup tidak pernah mudah. Karena saking tidak mudahnya hidup, kata orang-orang tua zaman dulu, kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, banting tulang, peras keringat untuk cari yang namanya duit. Baru sekalian, apapun dilakukan, pergi pagi pulang petang, pala pegel, pusing-pusing, panuan gitu aja, terus pulang kemudian perlu dipijit dan sebagainya untuk cari yang namanya duit. Baru sekalian, di Indonesia misalnya ada yang lebih hebat lagi, karena ini metode transportasi yang bahkan tidak ada di negara-negara maju. Baru sekalian, ini namanya apa ini baru sekalian? Ojek. Baru sekalian, nggak ada di negara maju. Ngapain mereka kemudian di sini nungguin coba setiap hari ngojek? Sehari dapat berapa trip kira-kira? Paling sekali 2 hari, sehari itu sekali atau 2 kali trip. Dapat pulang rumah bawa berapa? Kalau ada di 35 itu udah hoki banget. Untuk itu mereka harus kemudian nungguin, kemudian yang nyewa ojek mereka, macet, panas, asap dan sebagainya. Ini juga dilakukan untuk cari yang namanya duit. Baru sekalian, apapun dilakukan. Ini kerjanya apa nih? Tukang tambal ban. Baru sekalian, apa kerjanya? Nambelin ban yang bocor, pagi sampai malam nungguin ban yang bocor. Baru sekalian, kalau nggak ada yang bocor, cari cara agar cepat bocor. Kan ya, pagi-pagi sebelum yang lain bangun, dia sudah bangun, beli paku tebarin di jalan. Kan ya, hidupnya susah, tetap untuk cari yang namanya duit. Ada juga yang jadi kemudian ojek payung. Bapak ibu sekalian, nih anak-anak, kalau senang banget kalau seandainya ada hujan, dia kemudian bawa payungnya nyewain ke orang 3.000 sampai 4.000 rupiah. Untuk itu dia harus hujan-hujanan, kedinginan, kemudian basah dan sebagainya. Pulang bawa duit sekitar 25.000 rupiah. Sampai di rumah demam, pergi ke dokter, bayar 50.000 rupiah. Ini yang dilakukan untuk cari yang namanya duit. Apapun dilakukan, khususnya karyawan. Betul begitu khususnya? Nih nasib karyawan, nggak ada pekerjaan yang enak. Nasib
Nasib karyawan adalah ngejar sesuatu yang kayaknya dia nggak akan pernah dapat. Betul gitu? Nyari duit yang mana cukup-cukup, jabatan nggak naik-naik, waktu juga nggak cukup-cukup. Dan resiko paling besar karyawan adalah diomelin, betul sekalian. Maka kata bapak saya, setengah gaji karyawan adalah untuk diomelin. Jadi kalau dia nggak mau diomelin, berarti gajinya potong setengah. Karena setengah gaji dia memang untuk diomelin. Kalau itu kerja apa yang enak, ibu sekalian? Kata nenek-nenek kita, kerja yang enak itu jadi guru, pahlawan negara. Maka orang-orang yang di desa itu semua senang kalau anaknya jadi guru. Betul, jadi guru enak, ibu sekalian? Nih, nasib jadi guru, apel setiap hari, terus kemudian nyiapin materi, terus kemudian ngajar pada anak-anaknya. Mendingan kalau anaknya pintar-pintar, kalau anaknya bandel-bandel. Makanya guru-guru di Indonesia banyak yang mati gara-gara stres, pecah pembuluh darahnya, ibu sekalian. Inilah kemudian nasib guru-guru. Tapi semua yang dijalani untuk cari, apa tadi yang namanya? Duit, ibu sekalian. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit, terutama Jakarta. Jakarta bukan katanya, survei membuktikan Jakarta rata-rata macet 16 km setiap hari. Dan rata-rata penduduk Jakarta menghabiskan 4 jam di jalan, 2 jam dari rumah ke kantor, 2 jam dari kantor ke rumah. Itu tidak termasuk kalau banjir, tidak termasuk kalau ada event-event sesuatu. Maka rata-rata orang Jakarta 4 jam di jalan. Dan semua ini juga tetap dilakukan untuk cari yang namanya duit. Orang-orang Jakarta bertambah atau berkurang? Berarti mereka tetap mau di Jakarta untuk cari apa tadi namanya? Duit. Apapun dilakukan, ibu sekalian. Naik ke atas kereta api. Setiap bulan katanya berdasarkan data daripada PT Kereta Api, itu ada 3 orang kesetrum meninggal. Tapi tetap aja mereka naik ke atas kereta api untuk hemat duit sekitar Rp3.000. Sekali lagi, untuk cari yang namanya duit. Naik ke atas tempat-tempat yang tinggi kerjanya. Kalau jatuh kira-kira gimana ini? Ya sudah, pasti kalau nggak mati catat seumur hidup, kan gitu kan ya. Tapi ini tetap dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan begini biasanya orang-orang desa atau orang-orang kota. Orang desa pergi ke kota 2 bulan baru balik lagi ke kampung. Kalau nggak ada duit ya 6 bulan sekali lah baru balik lagi ke kampung. Kalau benar-benar nggak ada duit, dia setahun kemudian nggak pulang-pulang, baru pulang ketika lebaran. Namanya mudik. Kalau benar-benar nggak ada duit lagi, bahkan 2 tahun nggak pulang-pulang, ibu sekalian. Siapa itu? Nah, ini penggemar dangdut. Dan semua ini dilakukan untuk cari yang namanya duit, ibu sekalian. Semuanya dilakukan untuk cari yang namanya duit. Semua hal-hal yang sudah kita lihat tadi. Pertanyaannya sederhana. Duit untuk apa sih? Hidup. Hidup berapa lama? Nggak tahu. Kira-kira. Kalau berdasarkan satu riwayat, umur Rasul tidak akan beda dengan umur umatnya. Berarti umur Rasul kita berapa? 63. Umurnya Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Berarti segitulah umur orang-orang pas zamannya. Tapi semakin kesini, nabinya semakin kemudian pendek umurnya. Nabi kita yang terakhir berapa umurnya? 63 tahun. Berarti rata-rata manusia zaman sekarang siapa berapa? 63 kalau nggak 70 tahun. Itulah rata-ratanya, less or more. Berarti yang sudah lebih daripada 70 atau 63 sudah bersyukurlah, Anda sudah dapat bonus itu sebenarnya. Tapi kalau yang kurang siap-siaplah bentar lagi, Bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat dunia kemudian 63 kalau nggak 70 tahun. Pertanyaan sederhana, setelah daripada dunia ini urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Sebelum akhirat kemana? Hah? Berapa lama di dalam alam barzah? Menurut salah satu pembahasan imam yang kemudian Imam Ghazali membahas, itu katanya tidak akan lebih daripada 7.000 tahun. Karena kenapa? Karena dunia ini sampai habis katanya 7.000 tahun doang kira-kira. Taruhlah tengah-tengahnya 3.500 tahun. Tergantung Anda beruntung atau tidak. Jadi kalau Anda beruntung, hari ini mati, besok kiamat. Berarti cuma hari di dalam alam kubur. Kalau Anda tidak beruntung, hari ini mati 2.000 tahun lagi baru kiamat. Berarti disitulah Anda nunggunya. Betul begitu? Sampai dari sini urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Yaumil Masya, sebuah tempat yang berwarna putih, tidak ada lekukan dan tidak ada tonjolan di atasnya. Seluruh manusia akan dikumpulkan di sana dari zaman yang paling awal sampai dengan zaman yang paling akhir dalam kondisi telanjang, Bapak sekalian. Ketika Aisyah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, kalau kami dikumpulkan telanjang di hari itu, apakah kami tidak melihat satu sama lain? Rasul kata, jangankan kalian melihat, kalian lihat diri kalian sendiri juga sudah tidak mampu. Kenapa? Saking paniknya orang pada saat itu, mereka semua tidak peduli. Bahkan anak menjauhi ibunya karena anak itu takut bahwa pahalanya akan diminta sama ibunya. Ibu menjauhi anaknya karena ibunya takut pahalanya akan diminta sama anaknya. Mereka urusnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Dan pada waktu itu menunggu sama berapa lama? 50.000 tahun.
matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, kemudian sangat panas sekali dan sangat khawatir, kemudian manusia berkeringat kata Rasul, dan keringat itu sampai menggenangi telinga mereka sendiri. Jadi orang itu bernafas bukan begini, tapi begini. Nah, gitu. Kenapa? Karena tergenang sampai ke telinga. Dari sini urusannya sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Urusannya belum selesai. Ada yang dapat kitab dari tangan kiri, ada yang dapat kitab dari tangan kanan. Yang dari tangan kiri masuklah ke neraka, yang dari tangan kanan masuklah ke surga. Berapa lama di situ Bapak Ibu sekalian? Khalidina fiha abada, berada di surga atau berada di neraka. Kalau gitu saya kasih tahu ini rekam hidup manusia Bapak Ibu sekalian. Dunia 70 tahun dihabisin, kemudian masuk alam kubur yang 7.000 tahun, kemudian masuk ke yaumil mahsyar yang kemudian 50.000 tahun, kemudian disuruh pilih antara surga dan neraka. Kita sekarang berada di mana Bapak Ibu sekalian? 70 tahun. Pertanyaan saya sederhana, apa yang dibuat oleh manusia supaya 70 tahun ini lebih indah Bapak Ibu sekalian? Apa yang dibuat oleh manusia supaya 70 tahun ini lebih indah? Pergi pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat untuk cari yang namanya duit Bapak sekalian. Dipakai cuma berapa lama? 70 tahun. Beli mobil yang paling bagus, beli rumah yang luar biasa luasnya, semua juga untuk berapa tahun? 70 tahun. Sikut kiri, sikut kanan, jilat atas, kemudian tinjak ke bawah, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya untuk cari yang namanya duit. Dipakai berapa lama? 70 tahun. Luar biasa. Apa yang manusia korbankan udah 70 tahun. Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah disiapkan untuk alam kubur? Tadi di sini banyak nih. Kalau di sini yang sudah disiapin apa? Itu sebenarnya kurang dari 70 tahun. Ya? Kurang dari 70 tahun, mungkin 30-an tahun. Karena baru sadarnya begitu Pak ya. Setelah kita mampu mencari pendapatan. Oke, berarti anggaplah 30 tahun ya. Berarti lebih parah lagi berarti ini. Gitu. Kalau itu sudah kita siapkan 70 tahun. Sudah pesan kapling? Belum. Rumah yang kita tempati sekarang yang kita kredit bertahun-tahun itu dipakai berapa lama? 70 tahun taruhlah ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu kita lihat, kapling kita pakai berapa lama? Ribuan tahun. Harusnya mulai dari sekarang kredit kapling tuh. Jangan ya. Ibu-ibu jangan senang dulu. Ibu-ibu sudah beli kain kafan? Belum. Punya baju di rumah berapa setel? Banyak. Itu dipakai berapa lama? 70 tahun aja banyak sekalinya. Sepatu aja banyak kan katanya. Ini untuk dipakai di alam kubur 7.000 tahun. Mulai dari sekarang pulang bilang sama suaminya minta beli kain kafan yang paling bagus. Betul begitu? Dan cari gantinya sekalian. Nah ini mulai kita lihat. Kadang-kadang saya tidak bermaksud untuk nyinyir, tidak. Saya cuma bermaksud mengingatkan. Kadang-kadang manusia peduli pada yang 70 tapi tidak peduli pada yang lebih lama. Betul begitu Ibu sekalian? Oke, boleh saya cerita sedikit? Saya punya teman di Jakarta, gajinya 10 juta per bulan. Dia punya anak 3. Di Jakarta, gaji 10 juta per bulan, punya anak 3, itu super pas-pasan. Suatu hari anak SMP-nya masuk ke SMP RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Maksudnya berapa kira-kira? 20 juta, itu sekolah negeri favorit. Ini RSBI nih, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Berapa? Betul Pak, 50 juta. 50 juta baru uang masuknya doang. Seragam, komputer, kemudian biaya les Inggris native speaker, kemudian biaya balet, biaya piano, total general harus diserahkan 85 juta pada semester pertama. Dia nggak punya duit sama sekali. Dia jual kemudian mobilnya, dia kemudian pinjam duit dari orang tuanya, dia dapat duit 85 juta, dia store anaknya masuk sekolah. Saya kaget, kemudian saya tanya, kamu kok bela-belain banget anakmu masuk sekolah internasional? Emang ada apa di sana sebenarnya? Dia bilang, zaman sekarang memang kita masih pakai bahasa Indonesia, tapi di masa depan orang pakai bahasa Inggris, tahu nggak? Inggris gitu loh. Dan itu kemudian bermanfaat ini untuk masa depan dia. Oh bagus, berarti dia mikir tentang masa depan anaknya. Tapi sebenarnya nggak benar-benar mikir tentang masa depan. Apa buktinya? Suatu hari di kompleksnya kemudian ada seorang ustaz bilang begini, kita wajib prihatin dengan anak kita. Jangankan agamanya bagus, baca Quran aja masih belang bentong, masih susah. Karena itulah saya sudah menghubungi teman saya. Dia bersedia mengajarkan baca Quran cuma dengan biaya yang murah saja. Padahal orang ini adalah Qori internasional. Berapa bayarnya? 50.000 aja. 50.000 mahal banget. Coba bayangkan, 50.000 mahal banget. Yang tadi berapa? 85 juta dibayar. Kemudian kita lihat, kalau kita berpikir tentang masa depan, kita bahas tentang masa depan. Masa depan ketika dia mati dan kemudian anaknya mati. Kata Allah ngajak kamu pakai bahasa Inggris? Enggak. Allah tanya nilai IPK? Enggak. Slip gaji? Enggak. Yang Allah tanya apa?
sholat atau enggak? Kalau sholat berarti ada pertanyaan yang lain. Kalau nggak sholat, ambil jalan tol masuk neraka. Dan itu ya. Tapi ternyata dia bicara tentang masa depan, tapi dia nggak benar-benar paham tentang masa depan. Paham nggak kita selesai? Dan begitu kita lihat. Ini adalah kemudian yang bisa kita lihat. 70, 7.000, 5.000 dan semuanya selama-lamanya. Tapi ternyata kita kadang-kadang nggak peduli sama yang lain. Pertanyaannya sederhana. Mau pilih mana? 70, 7.000, 50.000 ada yang selama-lamanya? Kalau pilih oke, 70, 7.000, 50.000 yang selama-lamanya. Semuanya bagus. Makanya doa kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen dapat semuanya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bagaimana caranya? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Gambar apa di depan? Satelit bagus. Selain satelit apa lagi? Sampan ini. Yang bilang satelit jangan kecil hati, karena pertama kali ini satelit hayalannya terlalu tinggi. Ini kemudian gambar sampan. Ada berapa orang di situ? Satu orang. Dia punya sebuah sampan dan dia punya sebuah gala. Yang dengan gala itu dia bisa ke kiri atau ke kanan. Betul begitu? Ada nggak orang selain dia di situ? Dan berarti kalau dia mau ke kiri itu urusan siapa? Kalau dia mau ke kanan urusan siapa? Urusan dia. Boleh nggak kita minta orang lain bertanggung jawab atas dia pilih ke kiri atau ke kanan? Karena cuma dia di situ. Betul begitu? Hidup adalah pilihan. Dan apapun yang terjadi pada dia sekarang, pastilah karena pilihan-pilihan di masa lalunya. Karena dia mau ke kiri, bisa itu urusan dia. Ke kanan, bisa dan itu urusan dia. Kalau dia mau tetap juga di situ, itu juga urusan dia. Karena itu tidak memilih juga sebuah pilihan. Paham bagi sekalian? Hidup adalah pilihan. Dan kita yang sekarang sama seperti dia, adalah kejadian daripada apa yang kita pilih di masa yang lalu. Jelas nggak? Contoh, kalau ada orang pintar baca Quran, berarti dulunya dia pernah belajar baca Quran. Kalau sekarang dia nggak bisa, berarti dulunya dia pasti nggak pernah belajar. Ada orang kemudian berotot, berarti dia dulunya seorang binaraga atau seorang kuli. Betul begitu? Nggak mungkin dari lahir badannya sudah berotot kan gitu ya. Maka badan yang berotot adalah hasil daripada pilihan-pilihan di masa yang lalu. Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk. Masih ingat pepatahnya? There is no such thing as ujuk-ujuk. Nggak ada. Pasti sesuatu yang sekarang karena pilihan-pilihan di masa yang lalu. Oke kalau gitu, saya boleh cerita sedikit lagi. Contoh nih, dulu sekarang saya SMP kelas 2. Kalau di sini grade berapa ya SMP kelas 2 ya? 8 ya. Nah, jadi saya pernah SMP kelas 2 dan ketika itu saya punya banyak teman. Karena saya kemudian ketua kelas, jadi semua kelompok itu dekat sama saya. Dan kalau anak SMP itu berkelompok-kelompok kan ya, ada kelompok pelajar, biasanya pakai kacamata, duduknya paling depan. Ada kelompok yang bikin ribut, itu duduknya paling belakang. Dan kalau lagi istirahat biasanya ngerokok kan ya. Ada kelompok tukang main game, ngomongannya game terus. Ada kelompok lagi yang saya tidak bisa membedakan, dia sebenarnya jenis kelaminnya apa, karena dia mainnya sama cewek terus kan ya. Nah itu ada lagi kelompok yang begitu. Tapi saya sebagai ketua kelas, saya dekat dengan semua kelompok. Nah karena itulah preman itu adalah preman itu baik dengan saya. Kenapa mereka baik? Yang lain itu dipalakin. Setiap hari harus ngasih mereka duit. Preman-preman itu. Jadi ada setorannya. Tapi saya nggak dipalakin. Kenapa? Karena preman dan saya simbiosis mutualisme gitu sekalian. Kapan simbiosisnya? Pas ujian gitu sekalian. Dan jadi pas ujian itu biasanya preman-preman itu datang ke rumah saya bawa soal bocoran. Nah seperti waktu UAN, Eptanas, waktu itu preman-preman itu pagi-pagi jam 5 datang ke rumah saya bawa soal bocoran. Jadi saya nggak pernah dapat soal bocoran. Soal bocoran datang ke tempat saya. Jadi saya nggak pernah nyari. Nah dia datang jam 5 pagi, terus saya bilang, dapat dari mana soal bocoran? Saya nungguin di percetakan. Itu terjadi di Indonesia. Terus dia bilang, Lik kerja ini, saya kerja dalam waktu 15 menit. Dan saya kasih pada dia. Dia bilang, Lik, sesungguhnya kamu ini adalah orang yang sangat hebat luar biasa. Kamu ini baik, hatimu seperti emas. Kenapa? Kamu itu walau kamu pintar, tapi kamu masih mau berteman dengan orang-orang kayak kami yang preman-preman ini. Udah biasa aja, kan saya juga dapat soalnya. Terus kemudian dia bilang gini, tapi nih kamu tuh benar-benar berhati emas. Sayangnya nih, kamu ini punya kekurangan. Apa kekurangan saya? Saya bilang, kekuranganmu itu adalah kamu tuh terlalu rapi. Masih muda kok rapi banget. Kamu tuh harusnya gaul dikit, trendy gitu loh. Seperti apa maksudnya? Dia bilang, bajunya keluarin dikit, terus celananya kemudian agak gede dikit, potong sebelah sini dikit, biar kelihatan seperti preman. Kan ya? Dulu begitu. Terus apa lagi dia bilang? Pakai anting-anting sebelah kiri. Karena kalau cowok pakai anting-anting sebelah kiri tandanya maco, jantan. Kalau sebelah kanan banci. Kalau dua-duanya cewek.
Makanya kalau cowok jantan harus pakai anting-anting sebelah kiri. Siapa yang bikin konsensus begitu gitu kan ya? Pokoknya begitulah anak-anak gaul zaman dulu. Terus apa lagi? Dia bilang anak gaul punya ciri-ciri khas tersendiri. Ini anak gaul dulu sekalian. Back then tahun 90-an, inilah anak gaul. Jadi anak gaul tahun 90-an rambutnya itu harus belah tengah. Jadi kalau sekarang ada yang belah tengah itu sisa-sisa tahun 90-an. Anak gaul tahun 90-an harus belah tengah. Dan kemudian dicat rambutnya. Setelah dicat kemudian semakin banyak catnya semakin kemudian gaul dia. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang beda. Anak gaul zaman sekarang kira-kira harus kayak begini. Rambutnya dimirip-miripin sama Justin Bieber. Walaupun wajahnya kayak tempe goreng, yang penting rambutnya dulu panjang. Ini alay. Kalau ekspresi besar kecil bikin pusing kepala gitu ya. Foto dari atas biar gak kelihatan jelek kan ya, dan sebagainya. Nanti dia kira begini lah. Tapi kita balik lagi, inilah anak gaul pada zaman tahun 90-an. Apa yang anak gaul lakukan? Kemana-mana bawa rokok, tandanya dia jantan, maco, cowboy dan sebagainya. Dan kemana-mana tangan kanannya biasanya banyak gelang. Semakin banyak gelangnya semakin bagus, tandanya dia kepala sukunya. Dan kemana-mana pakai baju gambarnya yang serem-serem. Apa gambarnya biasanya? Tengkorak, kuburan, narkoba, dan yang pokoknya gambarnya serem-serem. Tidak hanya gambar yang serem-serem, tulisannya juga lebih serem lagi. Apa biasanya dasar bajunya warnanya apa? Hitam. Terus tulisannya warnanya apa? Merah. Kalau enggak hijau. Kemudian tulisannya apa? Neraka jahanam. Kerak neraka. Kemarin ketika di Jakarta, ini serius, saya pernah datang ke sebuah pasar Selipi namanya. Di situ ada kemudian orang jalan di luar, depannya bajunya tulisannya Pak, first in hell. Paham Bapak sekalian? Pertama kali masuk neraka. Ketika saya ketemu saya mulai salam itu saya bilang, semoga doamu segera terkabul. Parah banget kan misalnya. Jadi itu anak-anak gaul. Dan yang lebih parah lagi adalah biasa tangan kiri ada tatonya. Apa bisa gambar tatonya? Tengkorak sendok garpu itu mah tengkorak bagi sekalian. Tengkorak ya, terus ada kemudian tulang di bawahnya kan ya. Terus kemudian yang serem lagi, ular lewat di antara kemudian matanya. Kemudian ularnya menggigit sebatang mawar merah, berduri merah banget. Terus di bawahnya ada tulisan I love mama. Saya begini, kalau ini adalah anak gaul, saya lebih baik saya ikut-ikutan. Kamu saya gak mau ikut-ikutan, saya bilang life is choice. Saya bilang sama dia, saya kasih tahu dia, tahu nggak? Kita tuh nggak selama-lamanya jadi anak SMP. Suatu hari kita akan lulus dan masuk SMA. Setelah lulus SMA, kita akan kuliah. Setelah kita kuliah, kita akan punya istri, kita akan cari istri. Dan ketika kita sudah punya istri, kita akan punya anak. Dan kalau saya sudah punya anak, saya nggak mau anaknya nggak bangga pada bapaknya. Dan nggak mungkin anaknya bangga pada bapaknya kalau bapaknya murahan kayak begini. Betul gitu sekalian. Cepat atau lambat kita harus berubah. Cepat atau lambat kita nggak boleh nadah duit terus. Kita harus kemudian yang menghasilkan duit. Cepat atau lambat kita harus bertanggung jawab. Kenapa nggak sekarang saja? Dia bilang terserah lu Lilik, dasar kali banci. Oke, nggak ada masalah. Saya dikatain banci gara-gara nggak mau pakai anting-anting sebelah kiri. Nggak ada masalah. 13 tahun kemudian berselang. Saya meninggalkan kota asal saya Palembang, kemudian kuliah ke Bogor, kemudian balik lagi setelah 13 tahun. 13 tahun nggak pernah lihat kota Palembang. Saya lagi check-in hotel dan pada waktu itu saya terjadwal mengisi seminar marketing. Tiba-tiba ada yang manggil saya di belakang di hotel itu. Saya lihat ya, saya lihat teman saya yang sudah saya nggak pernah ketemu 13 tahun Bapak sekalian, berubah total Bapak sekalian. Apa yang berubah? Rambutnya bukan lagi belah tengah, sisir ke belakang. Pakai minyak rambut mengkilat kayak God of Gamble gitu sekalian. Terus kemudian bajunya pakai baju kemeja, celananya celana sepan, sepatunya mengkilat, pantopel mengkilat rambutnya. Kemudian kemana-mana dia sekarang bawa map. Ternyata dia sekarang seorang agen asuransi gitu sekalian. Ternyata saya panggil, kok kamu kok nggak pernah kelihatan kok kelihatan jadi begini? Dia bilang, ya dunia sudah berubah, kita kan sudah dewasa. Oke. Setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata banyak perbedaan di antara kita. Satu, saya sudah nikah, dia belum nikah. Dua, saya sudah punya anak, dia belum punya anak ya karena dia belum menikah. Yang ketiga itu sekalian yang paling penting, pada waktu itu penghasilan saya jauh lebih tinggi daripada penghasilan dia. Bukan penghasilan saya yang besar, tapi penghasilannya yang terlalu sedikit. Bisa dipahami itu sekalian. Saya sih normal-normal aja, tapi penghasilan terlalu sedikit. Pertanyaan saya sederhana, apakah nasib dia jelek dan nasib saya bagus? Kenapa bisa beda? Nasibnya jelek, nasib saya bagus? Bukan. Takdirnya jelek, takdir saya bagus? Enggak. Kenapa bisa berbeda? Hidup adalah pilihan. Dia dapat apa yang dia pilih 13 tahun yang lalu, saya dapat apa yang saya pilih 13 tahun yang lalu. Jelas nggak maksudnya?
Dia dapat apa yang dia pilih, saya dapat apa yang saya pilih. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Maka saat saya datang ke Vancouver dan saya pertama kali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu tanya latar belakangnya apa. Dari cara berpakaian, dari cara ngomong, dari cara segala macam, saya sudah bisa ngira-ngira. Ustaz dukun dong, bukan dukun. Itu ilmu logika gitu sekalian. Gak percaya. Kita sekarang adalah hasil di masa lalu. Berarti kita bisa tahu masa lalu seseorang melihat dia yang sekarang. Contoh, siapa dia Bapak Ibu sekalian? Tukang becak. Berarti kira-kira masa lalunya apa ya kira-kira ini? Mungkin gak seorang ustaz? Gak mungkin. Mungkin gak seorang mahasiswa berprestasi? Lihat dia yang sekarang, lututnya kebuka. Berarti dia nggak ngerti tentang hukum Islam. Karena kalau dia ustaz, dia pasti tahu itu aurat dan dia akan tutup, kan ya? Dan dia jadi tukang becak, berarti dia bukan mahasiswa berprestasi. Karena kalau dia berprestasi, dia tidak akan jadi tukang becak. Kemungkinan besar adalah siapa dia? Dulu disuruh bapak ibunya sekolah, kerjanya bolos. Dulu disuruh bapak ibunya ngaji, mau nggak mau, makanya jadi tukang becak. Contoh lagi, siapa dia bapak ibu sekalian? Belum kenal? Bukan, Wali Sumansur ini. Ini namanya Mas Rosyid. Mas Rosyid ini kakak kelas saya di IPB. Dia lahir di daerah Rembang, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahu Rembang? Nah, dia lahir di kota Rembang dalam keadaan yang sangat miskin. SD, SMP, SMA dia jualan burung, jualan itik dan jualan merpati untuk menghidupi diri dia sebagai seorang pelajar. Lulus SMA dia dapat tawaran ke IPB dan dia bilang sama ibunya, "Bu, masuk IPB Bu, masuk IPB Bu, 2 juta aja Bu." Ibunya bilang, Sin, kamu nih kayak nggak tahu aja, duit dari mana Sin? Kakakmu aja nggak kuliah, adik-adikmu masih banyak, duit dari mana mau kuliah? Tapi dia tetap kekeh, pokoknya Bu, saya mau kuliah. Dia berusaha meyakinkan ibunya, melobi ibunya ngalah, pinjam duit tetangga, akhirnya kemudian masuklah Mas Rosyid ke IPB. Nih, badannya masih culun, maklum masih semester pertama sekalian. Masuk IPB, Mas Rosyid melakukan pilihan-pilihan yang berbeda, sebagaimana pilihan mahasiswa yang lain. Apa yang dia lakukan? Pagi-pagi pada subuh, yang lain pada tidur. Dia enggak keliling kompleks perumahan dosen, jadi nomor orang. Siang-siangnya, yang lain pada kuliah, dia juga kuliah, bawa roti, jualan roti sambil kuliah. Sore-sorenya, dia jadi pedagang es buah. Yang lain nongkrong sama pacaran. Ketika dia menjajakan es buah sama teman-temannya, nggak jarang dia dihina teman-temannya. Dan teman-temannya bilang, Sin, 600 km dari Rembang pergi ke Bogor, kerjaanmu jadi penjual es buah. Emangnya Rembang nggak ada es buah? Tapi nggak apa-apa, yang penting halal. Malam-malamnya, yang lain pada tidur, dia nyantri Bapak sekalian. Suatu hari, wujud dicinta, ulang tiba. Mas Rosyid dapat duit 50.000 rupiah. Dia tidak pakai untuk foya-foya, tidak pakai untuk makan-makan, tidak pakai untuk kemudian minum-minum. Dia pergi ke tempat ustaz-ustaznya, lalu dia bilang, "Tak, buatin saya tulisan tentang ekonomi Islam dong. Tak, buatin saya tulisan tentang ini dong. Tak, buatin saya tulisan tentang tema ini dong." Kumpulin tema-tema dari tulisan ustaz-ustaznya, dia buat buku kecil-kecil, harganya 1.000 rupiah. Modalnya fotokopian 500 rupiah. Dia jual ke teman-temannya. Sejak saat itu, tidak pernah ada Mas Rosyid pasti ada di setiap pengajian di kota Bogor. Ketika ada pengajian, dia gelar karpet, dia jual buku-bukunya yang seharga 1.000, untung 500 rupiah. Dia mulai usaha itu tahun 98. Tahun 2006 saya ketemu, ternyata sudah berbeda. Mas Rosyid sudah jadi pembicara di komunitas pengusaha rindu syariah. Dan ternyata dia sekarang bukan lagi jualan buku-buku, tapi sekarang dia sudah punya partner kita, dia punya usaha kecil mikro, usaha kredit mikro, dan sekarang omsetnya setahun 5 miliar Bapak sekalian. Lumayan Bapak sekalian. Namanya siapa? Mas Rosyid. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin nggak Mas Rosyid jadi begini kalau kerjanya ketika kuliah nongkrong sama pacaran? Nggak mungkin. Life is choice. Dia dapat apa yang dia pilih dan yang lain dapat apa yang dia pilih. Paham tidak selesai? Kalau gitu kita lihat. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Betul? Berarti kita nanti adalah hasil pilihan kita yang sekarang. Betul begitu? Contoh, pernah tahu Mama Loren? Tahu. Siapa dia? Sudah tahu kemarin Mama Loren mati? Berarti Indonesia kehilangan satu peramal, betul? Berarti Indonesia mencari bakat satu peramal baru. Mau daftar nggak? Nggak mau, bagus, jangan. Itu meramal nggak boleh Bapak sekalian. Tapi di dalam Islam ada meramal yang boleh. Meramal dengan metode life is choice. Kita yang sekarang adalah hasil di masa yang lalu. Kita besok adalah hasil dari yang sekarang. Berarti kita bisa tahu masa depan kita apa dari sekarang. Betul begitu? Contoh Bapak sekalian. Di depan ada gambar. Tolong tebak kira-kira apa masa depan mereka kalau sekarangnya begini. Apa kira-kira masa depannya ini? Apa kira-kira masa depannya?
Tukang beca, saya tukang beca apa lagi? Tukang parkir, terus apa lagi? Pengusaha, mungkin jadi pengusaha? Mungkin pengusaha narkoba, Bapak sekalian. Hidup adalah pilihan. Sebelah kiri calon penghuni LPG Pinang, sebelah kanan Nusa Kambangan. Paham Bapak sekalian? Hidup adalah pilihan. Tolong garis bawahi kata-kata saya. Garis bawahi kalau dia tidak berubah. Ya, kalau dia tidak berubah, maka tidak ada masa depannya buat mereka. Hidup itu sepasti 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 selama-lamanya akan 2. Kalau Anda tidak menambahkan sesuatu pada ekuasi itu, tetap dia sama dengan 2. Kalau Anda mau tambahkan 10, kira-kira gimana? Tambah 8, mau tambah 4 tambah 4 tambah 2 terserah, mau tambah 3 tambah 5 tambah 2 terserah. Yang penting jadinya 10. Tapi kalau Anda tidak berubah, hidup selalu akan sama. Kita sudah bisa tahu masa depan, walaupun kita tidak bisa melihat masa depan. Contoh, lusa saya mau berangkat ke Indonesia, berarti saya beli tiket ke Indonesia atau beli tiket ke Afrika? Indonesia. Kalau hari ini saya beli tiket ke Afrika, nyampe nggak besok saya ke Indonesia? Nggak usah lihat minggu depan. Hari ini saya sudah bisa tahu saya ada di mana. Bisa dipahami Bapak sekalian. Hidup adalah pilihan. Kalau seandainya kemudian yang sekarang yang dipilih seperti ini, kira-kira masa depannya jadi apa ini kira-kira ini? Jadi apa nih kira-kira ini? Oke, saya kasih tahu. Yang tengah, hamil di luar nikah. Loh, kok bisa hamil di luar nikah? Karena kerjanya pacaran wae sama yang ini. Loh, emang pacaran bisa hamil? Ya bisa lah. Emang pacarnya kerjanya kerokan? Nggak mungkin. Maka pasti hamil di luar nikah. Nah, setelah hamil di luar nikah, ketahuan sama bapaknya, pacarnya digebukin sampai mati. Tahu pacarnya mati, dia bunuh diri. Romeo and Juliet itu sekalian. Kalau ini kerjaannya kemudian banci sekaligus narkobaan, matinya overdosis. Kalau ini kerjaannya berantem melulu, karena itu ditusuk orang dari belakang. Kalau ini penampakan, Bu sekalian. Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita pilih sekarang menghasilkan siapa kita di masa depan. Karena itulah kita harus kemudian mengkorelasikan masa depan mau jadi apa dan kemudian berhubungan nggak dengan apa yang ada kita sekarang ini. Bisa dipahami Bu sekalian? Oke, ujung-ujungnya mau masuk surga atau neraka? Harus dijawab, surga atau neraka? Yakin? Kalau begitu, masuk surga, masuk neraka ditentukan nanti atau sekarang? Kalau begitu, mungkin nggak orang masuk surga tapi nggak mau sholat? Nggak mungkin. Ustaz kan bisa jadi matinya husnul khotimah. Oke, sekarang saya tanya, mati husnul khotimah itu direncanakan atau kebetulan? Rencanakan atau kebetulan? Betul, direncanakan. Ada 2 petani, satunya kemudian nanam kemudian bayam, satunya nanam bayam. Tapi yang satunya merencanakan, mulai benihnya dipilih, kemudian disiram, kemudian dipupuk, kemudian disiangi, kemudian dijaga. Yang satu bodoh amat, dia bilang, rezeki kan dari Allah, toh ujungnya Allah juga menentuin kira-kira siapa yang berhasil. Yang pertama, yang kedua, yang direncanakan aja bisa gagal, apalagi yang tidak direncanakan. Kalau kita lihat, inilah kemudian kita bisa kemudian simpulkan, hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang tergantung dari yang kemudian masa lalu. Kita ke depan tergantung dari yang sekarang. Jadi coba kita kemudian lihat masing-masing. Sudahkah kalau kita mau masuk surga? Sudahkah amal-amal kita yang sekarang mencerminkan amal penduduk surga? Kalau belum, jangan harap. Ngarep tuh namanya benar ya. Jadi ngarep tuh apa? Sama kayak saya bilang, ada orang pengen suami yang baik, tapi didapat dari proses pacaran. Ngarep. Nggak mungkin. Kenapa? Karena suami yang baik tidak didapat dari proses pacaran. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Karena gini, coba bayangin. Ada orang pacaran, kan ngomong sayang, ngomong cinta, pegang tangan, raba-raba yang lain. Kan tadi sebelum halal aja dia sudah berani melakukan seperti itu, maksiat. Setelah dia menikah, apa yang menghalangi dia berbuat begitu sama cewek lain? Nggak ada kan ya? Maka orang baik tidak didapat dengan proses seperti itu. Hidup adalah pilihan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hidup adalah pilihan dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Berapa pilihan? 1. Nggak bisa lebih daripada 1. Ingat baik-baik, nggak bisa lebih daripada 1. Contoh, angkat tangan kanan masing-masing yang punya tangan kanan. Angkat tangan kanan masing-masing. Oke, ini tes. Angkat tangan kanan masing-masing. Arahkan ke wajah saya. Arahkan ke wajah saya. Arahkan wajah saya. Anggap wajah saya adalah sebuah target. Wajah saya adalah sebuah apa tadi? Target. Tangan Anda adalah sebuah penghalang. Tangan Anda sebuah apa tadi? Penghalang. Sekarang tolong pilih untuk melihat penghalangnya. Targetnya kelihatan nggak? Sekarang pilih untuk melihat targetnya. Halangannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jelas atau kemudian kabur? Ada nggak yang bisa melihat dua-duanya sama-sama jelas? Ada nggak? Ada yang bisa melihat? Kalau ada berarti selamat Anda menderita juling gitu misalnya. Nggak mungkin Bapak sekalian. Kalau Anda fokus pada target, halangannya tidak akan terasa. Tapi kalau Anda fokus pada halangan, pasti kemudian targetnya nggak akan nyampe. Betul begitu? Selalu seperti itu dan selalu seperti itu. Tergantung Anda mau fokus pada target atau fokus pada halangan. Contoh, Romanto
Ramadan berat nggak di Vancouver? Berat nggak? Tapi bisa nggak kita jalani? Kenapa kita bisa jalani? Karena niatnya sudah teguh, targetnya sudah jelas bahwa saya harus bisa Ramadan. Tapi kalau kita nggak punya niat, kayak hari-hari ini nih mau puasa baru jam 10 aja lapar kan ya? Maka semua tergantung kita fokus pada target atau kita fokus pada pahalanya. Kan ditanya, cuma ada satu pilihan. Nggak percaya lagi, coba lihat dulu sekalian. Nih, lihat nih, tiangnya ada berapa? Yang benar 2 atau 3? 2. Coba yang benar lihat dulu. 2. Nah, jadi gara-gara umur nih. Oh, ini berapa tiangnya? 2 atau 3? 2. Yang benar. Tadi bilang 2. 2 atau 3? 2. 3 atau 2? 2 atau 3? Yang kompak dong. 2 atau 3? 2. 3 atau 2? Coba lihat baik-baik. Berapa tiangnya? 2. Tadi bilang 3. Berapa tiang ini? Coba hitung baik-baik. Berapa? 2. Coba hitung berapa nih? Jadi 3 atau 2 ini yang benar nih? 2 atau 3? Hidup adalah pilihan. Mau lihat atas atau mau lihat bawah? Mau lihat bawah dapat 3. Mau lihat atas dapat 2. Mau dapat 2, lihat atas dan jangan lirik-lirik yang bawah. Ya. Mau dapat 3, lihat yang bawah, jangan lirik-lirik yang atas. Kita kadang-kadang nggak puas, serakah, pengen dapat dua-duanya, lihatnya tengah-tengah. Kalau kita di tengah-tengah apa jadi? Pusing. Makanya jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Jadi itu langsung gitu kan ya. Nah kalau setengah-setengah tuh itu paling nggak enak ibu sekalian. Contoh, makan setengah enak nggak? Duduk setengah enak nggak? Setengah tidur enak nggak? Setengah mati enak nggak? Nggak enak. Makanya jangan setengah-setengah. Jadi orang tuh kafah, jadi orang tuh harus sempurna. Nah itu baru enak. Mau baik sekalian, mau jahat jangan sekalian. Paham ya ibu sekalian? Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah tuh nggak enak. Nggak baik, nggak jahat juga. Kalau kita kemudian baik, orang jahat pasti nggak suka. Kalau kita jahat, orang baik pasti nggak suka. Kalau kita setengah-setengah, orang baik nggak suka, orang jahat nggak suka. Paham itu sekalian? Maka jangan setengah-setengah. Termasuk berislam, jangan setengah-setengah. Hidup adalah pilihan. Dalam apapun jangan setengah-setengah. Kata orang Cina, jangan takut sama pendekar yang punya banyak jurus, tapi takutlah sama pendekar yang punya satu jurus, karena itu pasti mematikan. Jadi kan ya, dalam marketing lebih baik kita meningkatkan kelebihan daripada menambal kekurangan, karena itu jadi diferensiasi. Karena kalau Anda kemudian bisa segala-galanya, Anda nobody. Tapi kalau Anda bisa satu hal dan itu lebih daripada yang lain, berarti ada somebody. Dan tadi hidup adalah pilihan. Yang kedua, yang ketiga ibu sekalian, hidup adalah pilihan dan setiap pilihan pasti punya resiko. Setiap pilihan pasti punya. Contoh, kalau dagang resikonya apa? Kalau nggak mau dagang resikonya apa? Nggak dapat duit. Kalau tinggal di tempat pegunungan resikonya apa? Dingin, gunung meletus. Kalau tinggal di pantai resikonya apa? Tsunami. Kalau tinggal di tengah-tengah, tsunami karena gunung meletus sana ya. Kalau naik ke tempat yang tinggi risikonya apa? Jatuh. Kalau orang nggak mau naik, apa nggak punya risiko? Ketiban. Naik mobil risikonya apa? Naik pesawat? Naik kapal laut? Naik motor? Tabrakan. Kalau nggak naik apa? Ditabrak. Hidup adalah pilihan dan setiap pilihan pasti punya resiko. Jangan salah loh, setiap pilihan punya resiko. Dan kadang-kadang kita mengira baik itu beresiko, sedangkan jahat nggak beresiko. Padahal baik dan jahat sama-sama beresiko. Taat susah nggak? Maksiat susah nggak? Coba kita lihat, taat susah, maksiat susah. Enggak Ustaz, maksiat itu mudah, taat yang susah. Kadang-kadang malah maksiat lebih susah daripada taat. Nggak percaya? Masuk masjid ini bayar nggak? Masuk diskotik bayar nggak? Udah pernah ya? Maka kadang-kadang berbuat maksiat lebih susah daripada berbuat taat. Tapi memang sama-sama susah. Sekarang saya tanya, orang baik mati nggak? Orang jahat mati nggak? Sama-sama mati. Mending mati baik atau mati jahat? Orang maksiat susah nggak? Orang taat susah nggak? Sama-sama susah. Mending maksiat atau taat? Masuk surga susah nggak? Masuk neraka susah nggak? Sama-sama susah. Mending masuk surga atau masuk neraka? Setiap pilihan punya resiko. Gak percaya? Nih coba lihat ya sekalian. Ada orang main bola. Kalau main bola resikonya apa? Ada tendangan bebas, harus pasang pagar betis. Kan ya? Ini ada orang mau main bola tapi takut pasang pagar betis. Akhirnya dia mundur dari perjuangan. Tuh, dia takut ya sekalian. Dia pikir kalau dia mundur dia nggak kena. Ternyata apa terjadi menurut sekalian? Kena bisa. Lama-lama. Alhamdulillah sekalian. Tahu artinya? Artinya Anda mau baik,
Anda mau jahat, Anda tetap susah. Iya nggak? Contoh, orang yang sholat ada nggak yang miskin? Ada. Orang yang nggak sholat ada nggak yang miskin? Mending sholat miskin atau nggak sholat miskin? Sholat kaya, paham ya? Setiap pilihan pasti punya resiko. Kadang-kadang kita mengira kalau kita baik kita punya resiko, tapi kita nggak tahu kalau kita jahat juga kita punya resiko. Contoh, pas saya masuk Islam umur saya 18 tahun. 18 tahun masuk Islam, 18 tahun nggak pernah sholat subuh. Ketika masuk Islam, besok paginya langsung suruh sholat subuh. Apa yang saya pikirin? Ngantuk, ibu sekalian. Kita lihat 18 tahun nggak pernah bangun subuh, suruh bangun subuh, ngantuk. 2 minggu setelah saya masuk Islam, itu bulan puasa, lapar, ibu sekalian. Pacaran nggak boleh, babi nggak boleh, yang enak-enak dilarang, ibu sekalian. Lama-lama saya mikir, susah juga ya jadi orang Muslim ya. Enakan agama yang lama lebih enjoy. Tapi lama-lama saya mikir lagi, iya juga ya. Setiap pilihan punya risiko. Masuk Islam resikonya banyak aturan, tapi nggak masuk Islam apa nggak punya risiko? Punya juga. Apa risikonya? Mati masuk neraka, paham sekalian? Tetap punya risiko. Tidak ada yang tidak punya risiko. Hidup adalah pilihan. Jadi orang baik risiko, orang jahat juga risiko. Nyumbang duit ke masjid, sedekah, diomongin orang nggak? Diomongin nggak? Diomongin. Udah dasar mentang-mentang baru punya duit dikit doang, itu aja dibangga-banggain. Nyumbang ke masjid cuma $100 aja diumumin sampai Jumatan. Gitu ya. Sombong banget lu. Nyumbang diomongin. Kalau nggak nyumbang diomongin juga. Dasar mobil ganti setiap tahun, rumah besar, pelitnya minta ampun. Sama-sama kemudian diomongin ya. Mending nyumbang atau nggak nyumbang? Nyumbang aja sekalian. Karena tetap aja diomongin. Hidup adalah pilihan. Rasul pas berdakwah susah nggak? Lemparin batu, lemparin kotoran ternak dan sebagainya. Yang baik itu susah. Tapi kalau kita nggak mau dakwah, apakah nggak susah? Susah juga. Orang dakwah resikonya bisa kemudian nyawa. Tapi kalau nggak berdakwah, apakah nggak punya risiko? Kemarin lihat nggak di TV? Ada orang main catur bisa mati. Lihat nggak di TV mana? Kemarin main catur mati. Karena main catur di tengah jalan tol, bukan orang yang mati. Hidup adalah pilihan. Maka kemudian pertanyaan terakhir, mau yang mana? Mau jadi orang yang biasa atau menjadi orang istimewa? Biasa atau istimewa? Yang jelas, biasa atau istimewa? Nggak boleh absen. Biasa atau istimewa? Benar? Teliti sebelum memilih. Apa beda antara biasa dan istimewa? Nih bedanya nih, biasa sama istimewa. Kalau yang biasa dompetnya dibuka isinya koin. Kalau istimewa dompetnya dibuka isinya banyak. Yang punya anak perempuan nanti mau dinikahkan sama yang biasa atau istimewa? Bagus, itu bukan matre loh sekalian, itu realistis loh sekalian. Karena kita nggak bisa makan bakso kan. Nah kalau itu itulah biasa sama istimewa bedanya. Yang kedua, beda biasa sama istimewa. Orang-orang istimewa selalu dapat lebih banyak daripada orang yang biasa. Contoh, sama-sama satu kantor, satu gajinya 500.000, satu gajinya 5 juta, ada nggak? Ada. Itulah beda antara biasa dan istimewa. Sama-sama satu alumni universitas, satunya IPK-nya 4,0, satunya 1, alhamdulillah. Ada nggak? Ada. Itulah beda antara biasa dan istimewa. Mau jadi yang mana? Manusia biasa atau istimewa? Yakin? Ada ujiannya. Ujiannya berbentuk pilihan berganda, sekalian. Jawab baik-baik karena ini mempengaruhi hidup Anda. Pertanyaan pertama, pilihan berganda. Lebih banyak orang biasa atau lebih banyak orang istimewa? Yakin? Benar? Tepat. Orang biasa lebih banyak daripada orang yang istimewa. Less is better. Lebih dikit lebih baik. Main bola. Berapa orang main bola Bapak Ibu sekalian? 11. Kali 2 berapa orang? 22 orang main bola. Mereka berlari dengan jenaka, riang gembira, dan kemudian mereka memasukkan gol ke dalam gawang lawan. Terlepas menang atau kalah, terlepas mereka mainnya bagus atau tidak, terlepas mereka cetak gol atau tidak, setelah selesai mereka main, mereka dibayar atau bayar? Dibayar atau bayar? Ratusan ribu orang nonton. Di Indonesia kelempar botol, keinjek-injek orang, ketangkep polisi, dan mereka bayar atau dibayar? Oke, berarti yang banyak itu biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yang dikit itu biasa atau istimewa? Oke, ujian soal nomor 2 masih pilihan berganda.
lebih banyak, bukan lebih banyak lagi. Oh iya betul, lebih banyak. Lebih banyak orang cakep atau lebih banyak orang jelek? Gak boleh gitu. Ibu ini, namanya Allah tuh menciptakan manusia dengan sempurna. Jadi tidak boleh kita bilang begitu. Karena cakep itu relatif bagi sekalian, tapi jelek itu absolut, paham ya? Kalau itu kita lanjutkan lagi. Yang lebih banyak yang cakep atau jelek? Cakep atau jelek? Yang jelas yang istimewa pasti lebih tinggi dari orang biasa. Paham bagus sekalian? Paham? Oke, ibu-ibu mau jadi yang mana? Yang biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yakin? Awas ya, lepas lagi ya. Ini anak saya, perkenalkan. Anak saya usianya 5 tahun sekarang. Dari kecil 2 tahun dia sudah dididik dari orang yang istimewa. Nah kalau ini bukan anak saya, biasa dan istimewa, itulah bedanya. Kalau gitu ibu sekalian, betul, less is better. Lebih dikit, lebih baik. Yang istimewa pasti sedikit. Allah kata di dalam Al-Quran, wal qadharana li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh telah kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Banyak daripada golongan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Lahum qulubu. Pada mereka terdapat qalbu, akal untuk berpikir, tapi mereka tidak gunakan. Makanya itu yang terjadi. Akhirnya yang masuk neraka ini orang banyak atau dikit? Berarti orang biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Mau jadi yang mana? Biasa atau istimewa? Mantap. Hidup adalah pilihan. Mau jadi yang mana? Biasa atau istimewa? Hanya ada 2 jalan. Mau pilih jalan yang mudah atau pilih jalan yang susah? Mudah atau susah? Hidup cuma ada 2 jalan. Ada jalan yang mudah dan ada jalan yang susah. Dan saya kasih tahu, jalan ke surga itu jalan yang susah. Kenapa? Karena jalan ke neraka jalan yang mudah. Kenapa jalan ke neraka mudah? Karena jalan yang mudah tidak ada setannya. Loh, kok nggak ada setannya? Karena tidak ada setannya, karena itu mudah, nggak ada ujian. Loh, kenapa di sini kemudian ada banyak setan? Setan di sini awalnya sama-sama banyak. Tapi setan dari sini pindah semua ke sini, sehingga sini nggak ada setan. Kenapa? Setan di sini bilang, malas saya di sini. Kenapa? Sesama tarayang dilarang saling mendahului, misalnya. Di sini sudah setan semua. Makanya pindah ke sini. Makanya jalan yang mudah. Allah katakan di dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian merasakan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian cobaan-cobaan seperti orang zaman dahulu yang ditimpa malapetaka, kengerian dan goncangan-goncangan. Masuk surga itu susah. Mau pilih mana? Jalan yang mudah atau jalan yang susah? Biasa atau istimewa? Yakin? Oke, kalau gitu kita coba lihat sebentar tentang satu video. Ini ceritanya, videonya tentang anak muda ya. Ngapain mereka? Kita lihat. Kalau cowok-cowok ngumpul, ngapain yang dilakukan? Ngerumpi. Yang dirumpi apa? Ngomongnya pacaran, boy. Kayaknya hidup selama-lamanya. Ternyata apa terjadi? Ternyata hidup begitu cepat berakhir. Dan katanya hidup itu seperti bulan Ramadan, Bapak sekalian. Maksudnya seperti apa? Hidup itu seperti bulan Ramadan. Awal-awalnya kita merasa masih punya banyak waktu, pertengahannya kita lalai, akhir-akhirnya baru mau beribadah. Kamu baru mau beribadah? Pas sudah malam takbiran, telat. Ada satu yang kemudian selamat, yang 3 meninggal. Yang selamat yang di tengah. Ini yang meninggal, namanya Nawaf. Ini yang selamat, dia panggil 2 temannya, tapi temannya sudah meninggal, nggak ada gunanya. Tadi yang terjadi, Bapak sekalian, jabatan, uang, segala-galanya menjadi tidak berguna. Kalaupun kita bisa ganti, kita mau ganti, tapi nggak bisa. Namanya Nawaf, dia belum mati. Ini adalah kehidupan dia, dan inilah pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa yang dia kerjain? Sibuk pacaran, apa kerjanya? Love aja kerjanya. Ibunya mengingatkan, Nawaf sholat, dimatiin musiknya, tapi tetap ngobrol aja. Diingatkan lagi sama ibunya, Nawaf sholat. Allahu Akbar, bohong dia. Dan
Dan ketika dia tahu dan ketika dia melihat perbuatannya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika dia tahu ketika itu dia belum sholat, kemudian dia meninggal, dan dia tahu itu, dia menyesal dan dia berkata kepada Allah, ya Allah kembalikan saya untuk terakhir kali sholat. Allah mengatakan tidak, waktumu sudah selesai. Kalau dia tahu setelah itu dia bakal mati, sholat gak dia? Sholat, walaupun harus merangkak, dia lakukan. Kalau dia tahu setelah itu bakal mati. Yang kedua, namanya bada. Apa yang terjadi pada dia? Namanya bada. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidupnya. Apa kerjanya? Foya-foya. Azan berkumandang. Dia ngajak temannya, sholat yuk. Temennya, sholat. Lu kayak di Mekah aja lu. Akhirnya dia sholat sendirian. Walaupun dia diolok-olok, walaupun dia dikatakan parah banget, kolot banget sih, tapi ketika dia tahu ini adalah perbuatan yang terakhir, dia katakan alhamdulillah, untung sholat. Walaupun mungkin dia berdosa, tapi mungkin itu adalah pertobatan yang diterima Allah. Itu perbuatan terakhirnya setidaknya. Yang tiga, seorang wanita namanya Sarah. Apa yang terjadi pada dia? Apa kerjanya? Dandan. Sibuk sama SMS-nya, sibuk love-lovean aja. Gak cukup SMS-an, Facebookan, update status dulu. Tanpa dia sadar itu adalah yang terakhir, yang nabrak. Namanya Sarah. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Sibuk sama job. Namanya kerjaan itu, ibu sekalian. Satu lembar selesai, ada lembar lain yang menanti. Tapi waktu sholat itu cepat berakhir. Azan berkumandang. Temennya ngajak, sholat yuk. Kamu gak sholat? Enggak, saya gak sholat. Kamu keluar deh, suruh. Ribet banget sih lu. Kalau dia tahu setelah itu dia bakal mati, sholat ya dia. Kalau dia tahu dia bakal mati, hidup itu gelisah kan ya? Gelisah ya hidup? Saya tanya, tolong jawab jujur, siapa yang punya teman seangkatan yang sudah meninggal anak-anak? Banyak ya, yang sudah punya teman meninggal anak-anak. Soalnya apa namanya, yang sudah meninggal, pernah nggak datang ke ziarah ke tempat dia? Ziarah ke tempat dia, pas dia meninggal? Nggak pernah. Di Indonesia, kalau nggak pernah nggak datang ziarah ke tempat orang yang meninggal? Apa yang pasti kita dengar ketika kita ziarah ke tempat orang yang meninggal? Innalillahi, bukan. Apa yang pasti kita dengar? Kata-kata apa yang pasti kita dengar? Ya? Apa? Ikut berduka cita. Itu bukan. Apa pasti perkataan pasti kita dengar? Setiap kali kita ziarah, bukan. Satu yang bukan. Satu yang pasti kita dengar pasti begini. Coba sadari baik-baik. Pasti kita dengar begini. Aku nggak nyangka loh. Dengar ya? Baru kemarin. Benar nggak? Setiap kali ada orang meninggal pasti mau dengar. Nggak nyangka loh. Baru kemarin. Sepedaan bareng. Ya Allah, nggak kelihatan sama sekali. Gitu kan ya? Nggak ada yang bilang gitu. Saya mah sudah tahu 2 hari yang lalu dia bakal mati. Nggak ada kan? Semua orang pasti mikir begitu. Saya nggak nyangka, kenapa? Yang namanya mati datang pada waktu yang paling tidak diduga. Betul begitu sekalian? Nggak percaya? Ini coba lihat tulisan kalau nggak percaya nih. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Kira-kira gimana? Mati nggak? Mati nggak? Bukan mati lagi, terbelah dari sini sampai sini. Serius. Dan ini mulai terjadi. Kalau dia tahu setelah itu dia bakal mati, hari itu dia bakal mati, dia ngebut gak? Kalau kemudian dia tahu dia itu dia bakal mati, apa yang dia lakukan? Dia gak akan ngebut kemudian. Kalau yang ditabrak tahu dia bakal benar-benar kecelakaan, dia akan jalan itu gak? Gak tahu apa-apa kemudian jalan yang benar, tapi kemudian dia mulai meninggal juga. Gitu kan ya? Kita gak akan pernah tahu kapan kita mati. Dan itu kemudian klisanya. Bapak Ibu sekalian, kemarin di Jakarta itu lagi angin kencang, kemudian hujan kencang luar biasa. Kira-kira 6 bulan yang lalu. Dan apa yang terjadi di Jakarta itu, ketika hujan yang kencang-kencangnya, 1 malam 2 motor ketabrak trailer.
dan langsung meninggal di tempat. Dan itu muncul di Twitter saya dalam waktu 5 menit aja jangkanya. Dan itu kecelakaan yang berbeda, bukan dengan mobil yang sama, bukan dengan mobil yang sama, kecelakaan yang berbeda. Dua-duanya naik motor dan meninggal. Ada yang pernah naik motor hujan-hujanan? Ada yang pernah naik motor hujan-hujanan? Gimana kira-kira kalau kita tangan kita di stang itu? Nggak bisa lepas ya deh. Kenceng itu tangan kita. Nah, saya sendiri pernah naik motor hujan-hujan dan saya tahu persis bahwa naik motor hujan-hujanan sangat tidak direkomendasikan. Dan saya menjadi bingung pada saat itu adalah kenapa malam-malam hujan kenceng, angin kenceng, dan mata kita nggak bisa melihat depan dan awareness kita kemudian sangat kurang sekali. Kenapa dia mau pulang malam-malam? Ternyata setelah dilihat kemudian di TKP, ternyata ada yang satu bawa rantang, yang kemudian masih panas, yang kemudian makanan di dalamnya, ada yang bawa kemudian boneka dan sebagainya. Dalam pikiran saya, pasti ada sesuatu yang sangat penting yang mereka cari sehingga mereka harus pulang ke rumah pada saat itu juga. Betul begitu? Mungkin mereka ditunggu sama anak dan istrinya untuk makan malam di rumah, padahal sudah jam 10 malam, atau kemudian dia mau ngasih ini kemudian pada anak dengan segera. Tapi yang dalam pikiran saya adalah apa? Apa yang membuat kemudian sedemikian penting? Jangan-jangan kemudian paginya dia sempat ribut sama istrinya, dan kemudian dia harus kemudian pulang pada malam itu juga untuk minta maaf. Tapi apakah terjadi? Enggak. Maka saya secara pribadi, saya enggak pernah tinggal istri saya dalam keadaan marah. Karena kenapa? Saya takut kemudian itu adalah yang terakhir kali kemudian saya pergi daripada dia. Maka sebelum saya meninggal istri saya, kapanpun itu kalau saya pergi keluar kota atau pergi keluar rumah, saya bilang sama istri saya, Dek, Abi minta maaf. Jangan-jangan ini adalah perbuatan kita yang terakhir. Kalau kita lagi ribut, saya mulai segera selesaikan. Kenapa? Saya nggak mau ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Karena saya nggak mau ketika saya kemudian pergi, saya kemudian pulang dia nggak ada, atau kemudian saya nggak pulang. Bisa dipahami dulu sekalian. Dek, jangan-jangan di pertemuan kita yang terakhir. Lagi marah, segeng siapapun kita, saat kemudian kita tahu kita bakal mati, saya mau mengatakan, Dek, Abi minta maaf. Kenapa? Bisa jadi ini yang terakhir. Kalau ini yang terakhir, mau nggak yang terakhir kita habiskan ribut kayak begini? Enggak kan ya? Kalau ini yang terakhir. Tapi besok-besoknya istri saya sudah agak pintar. Minggu depan kemudian saya bilang lagi, Dek, Abi pergi dulu ya, Abi minta maaf, dan jangan-jangan ini yang terakhir. Istri saya bilang, oh, minggu kemarin juga bilang begitu, toh pulang baik-baik aja. Betul, saya katakan. Tapi coba camkan baik-baik, ada satu masa di mana saya pergi kemudian dan saya bilang begini dan saya nggak balik-balik lagi. Betul nggak? Akan ada satu masa di mana kita pergi dan kita nggak akan pulang-pulang lagi. Maka benar-benar hargai jangan-jangan yang terakhir. Bisa dipahami dosa saya. Dan itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Akan ada satu masa di mana saya pergi, saya ngomong gitu dan saya benar-benar nggak balik-balik lagi. Maka hidup adalah pilihan. Sama seperti kemudian di Jakarta kemarin, lagi hujan-hujanan lagi. Seorang pengendara motor sudah kemudian berhenti di tempat yang tepat. Dia nggak mau dekat-dekatin kemudian pohon karena dia tahu pohon akan tumbang. Dia berhenti di mana? Di stasiun bis yang terbuat dari stainless steel yang dia pikir nggak akan tumbang. Ternyata setelah dia kemudian berteduh di sana, yang tumbang apa? Bukan pohon yang tumbang, itu apa? Bukan juga, itu apa? Yang tumbang baru sekalian tuh. Yang tumbang billboard baru sekalian. Siapa yang nyangka billboard bakal tumbang? Coba, namanya mati kita nggak tahu ibu sekalian. Cuma ketika sudah mudah ada yang meninggal baru kita bilang, gak nyangka loh, betul betul. Gitu kan ya? Makanya kadang-kadang itu kemudian saya katakan tadi, saya nggak pernah meninggal istri saya dalam keadaan benar marahan. Dan itu pernah terjadi suatu waktu, saya diuji benar-benar. Dari Malang terbang ke Jakarta. Kalau kemudian kita pernah terbang dari Malang ke Jakarta, itu kan di atas ngeri banget tuh getar-getarnya itu, karena Malang itu seperti sebuah lembah itu. Jadi ketika naik atas goyang luar biasa. Itu di atas tuh kayak roller coaster dulu sekalian. Jedar, jedar, jedar. Satu dari depan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebelah kiri saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terang belum mati. Sebelah kiri saya, pucat gak bisa ngomong apa-apa. Yang depan ada cewek seksi banget, Allahu Akbar. Ternyata masih punya Tuhan juga dia. Ternyata setelah kemudian setelah perjalanan yang menegangkan 1,5 jam itu akan mendarat juga sadar. Sebelah kanan saya tadi diam nggak bisa ngomong tadi langsung berdiri. Alhamdulillah saya nggak mau naik pesawat 3 bulan lagi. Saya benar ketawa. Kamu bangga dalam hati saya kan ya, bangga, dan dia merasa selamat. Dia merasa kemudian selamat daripada sebuah kejadian yang sangat besar. Saya pikir kalau kamu takut naik pesawat, harusnya kamu lebih takut 10 kali lipat pas kamu naik mobil. Paham maksudnya? Secara statistik, mobil 10 kali lipat daripada kecelakaan pesawat. Pesawat tetap tempat yang paling aman. Gitu kan ya? Tapi orang kan nggak sadar kan ya dengan semua itu kan ya? Maka kemudian mereka merasa ketika di udara lebih aman ketika mereka berada di darat. Itu yang mereka rasakan. Nah, maka kemudian suatu hari kemudian saya pernah memberikan gambar ini pada ibu-ibu berusia 60 tahun ke atas. Saya punya pengajian ibu-ibu 60 tahun ke atas. Jadi mereka sudah pada tua-tua semua,
udah pada sepuh semua. Dan saya bilang pada mereka, Bu, hari ini pengajian kita yang terakhir. Karena saya pindah untuk ke Jakarta Barat, jadi saya nggak bisa lagi pergi di sini karena terlalu jauh. Ibu nanti silakan diganti dengan ustadz-ustadz yang lain. Ini pengajian kita terakhir dan saya cuma ingin menunjukkan gambar ini. Lalu kemudian saya bilang sama ibu-ibunya, menurut ibu-ibu sekalian yang mana yang kemudian mati duluan? Yang panjang atau yang pendek? Yang panjang atau yang pendek? Panjang. Yakin? Yakin yang panjang? Duluan mana, panjang atau pendek? Yang pendek dong. Panjang. Yakin? Yang pendek akan mati duluan pasti, kecuali kalau ada angin. Kalau ada angin yang mana duluan? Yang panjang atau yang pendek? Yang panjang duluan. Maka saya bilang sama ibu-ibu, belum tentu ibu-ibu 60 tahun ke atas dan saya belum 30, belum tentu kemudian saya belakangan. Ibu duluan, tapi kalau ibu bawa duluan silakan aja. Ibu bilang, usah nyumpahin nih, bukan nyumpahin Bu. Cuma menyadarkan bahwa ibu-ibu sudah di atas 60 tahun dan ini semakin dekat. Dalam arti apa boleh saya katakan? Dalam arti besok 2 minggu lagi, bukan 2 minggu. Itu saya ingat banget tanggal 28 Juli 2011, ingat banget saya. 28 Juli 2011 dan itu Syakban. Karena Syakban terakhir tanggal 31 Juli 2011. Masih ingat kan ya? 2011 back then. Maka 1 Agustus itu Ramadan yang pertama. Kalau ibu-ibu masih ingat. Saya ingat banget. 28 saya nampilin gambar ini ke ibu-ibu. Kemudian saya bilang, karena bentar lagi kemudian kita mau Ramadan, jangan-jangan Ramadan kita yang terakhir. Kalau ini Ramadan yang terakhir, mau nggak kita berbuat yang benar-benar? Usah jangan nyumpahin dong. Bukan nyumpahin, menyadarkan. Saya kata pada ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang tahun kemarin sholat id, habis sholat id apa yang bisa ibu-ibu? Cipika-cipiki kan itu ya? Yang dicipika-cipiki itu sekarang ada nggak yang sudah nggak ada lagi sama kita? Ada nggak yang sekarang nggak ada lagi sama kita? Banyak. Artinya apa? Ibu-ibu yang 60 tahun ke atas itu mereka biasanya punya satu buku tulisan tentang teman-teman mereka, siapa namanya, tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, betul begitu? Dan bisa dicoret satu-satu. Dan artinya apa? Dia tahu persis berapa yang sisa itu, dan dia tahu persis bahwa itu counting down. Gitu kan ya? Maka kemudian makanya itulah ibu-ibu yang sudah tua biasanya lebih banyak beribadah daripada orang yang muda. Kenapa? Mereka tahu persis mereka bakal mati. Gitu kan ya? Maka ada ulama berkata, ulama berkata Allah senang sama seorang muda yang beribadah. Allah senang pada orang yang beribadah, lebih senang pada orang muda yang beribadah. Allah kemudian benci pada orang yang maksiat, lebih benci pada orang tua yang maksiat. Karena dia sudah sadar, gitu kan ya? Kemudian iya juga Ustaz ya, iya, jangan-jangan yang terakhir. Saya ngomong itu pada tanggal 28. Tanggal 26 anak saya ketiga lahir, namanya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Dan 2 minggu setelah itu buku saya yang kedua kemudian terbit, Muhammad Al-Fatih 1453. Harapan hidup saya panjang. Saya lagi menjual buku-buku saya yang pertama, laku keras pada saat itu. Maka hidup saya kemudian sangat mudah saya lupa ke depan. Pada tanggal 31 Allah mengajarkan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Kenapa? Tanggal 31, sehari menjelang Ramadan, tanggal 31 saya pergi kajian sholat subuh. Dan ternyata setelah itu apa terjadi? Allah ngajarin saya bahwa hidup itu benar-benar berharga. Mobil saya hancur di jalan tol, kecelakaan. Kok bisa kecelakaan? Saya juga nggak tahu. 31 Juli saya ngisi sholat subuh dan saya yakin saya nggak ngantuk pada saat itu. Tapi tiba-tiba ketika ada tol yang masuk, tol Indonesia, truknya langsung ngambil jalur kanan. Saya kaget, saya banting mobil ke kanan. Hasilnya luar biasa. Mobil nabrak sebelah kanan, muter-muter sebelah kiri, hancur berantakan. Chassisnya juga ikut hancur. Dan yang mulai terjadi, apa yang terjadi? Kemudian saya pikirin, yang saya pikirin hidup itu jadi kayak sebuah sinetron cepat tuh misalnya. Betul itu? Tapi situasinya berjalan lambat, muter-muter berjalan. Tapi dengan kepala saya muter kemudian tentang segala yang pernah saya alami kemudian di dalam hidup. Yang terjadi pada saat itu adalah yang saya pikirin, anak saya kemudian jadi anak yatim. Istri saya janda-janda. Kenapa? Karena saya bakal mati di sekarang ini. Tapi setelah kemudian muter-muter berakhir, saya mulai periksa kaki nggak ada yang patah, tangan nggak ada yang patah, kepala nggak ada yang pecah. Sebelah kanan saya aspal, karena mobilnya berguling seperti ini. Sebelah kanan saya apa? Di dalam ini saya apa? Saya percaya kaca sebelah atas. Ternyata kaca atas sudah pecah, alhamdulillah. Saya kemudian manjat ke atas, lompat ke bawah. Orang lain, Pak, siapa nih Pak? Siapa nih Pak? Ada yang mati gak di belakang? Tenang Pak, saya sendirian. Saya telepon kemudian KJR sendiri, saya telepon kemudian towing sendiri. Tolong di towing kilometer sekian. Mereka bilang, Pak, Bapak ini siapa Pak? Saya pengemudinya, tenang saya cuma sendiri. Ketika itu kemudian yang terjadi adalah seluruh buku-buku saya mau jual bertebaran di jalan. Duit kemudian banyak di situ jutaan. Dan saya sama sekali nggak nafsu ngambil duit saya.
Saya sama sekali nggak nafsu ngambil laptop saya masih ada di mobil, nggak nafsu ngapa-ngapain dulu sekalian. Kenapa? Mendadak pada saat itu ada yang lebih penting daripada duit, ada yang lebih penting daripada jabatan, ada yang lebih penting daripada segala-galanya. Waktu itulah saya sadar, apa yang lebih penting? Saya belum sholat subuh. Paham ya dulu sekalian? Mendadak itu saya nggak mau ngambil semua itu. Ada kemudian petugas PJ datang, Pak, Bapak perlu ya? Alhamdulillah, Pak saya minta 1 bukunya, ambil. Pak, Bapak perlu ya? Saya minta 2 Pak, ambil. Polisi datang, minta 5 Pak ya, ambil. Jadi kalau mau dapat buku saya gratis itu buku kecelakaan sekali lagi. Tapi serius, nggak ada harganya sama sekali dulu sekalian. Kenapa? Mendadak ada yang jauh lebih penting daripada semua itu. Apa yang Allah ajarkan kepada saya? Allah ajarkan kepada saya sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Lid, kamu tahu nggak bahwa yang semua yang kamu dapat, yang semua kamu rasa penting, dan yang semua yang kamu rasa kamu bisa dapat pada ke depan, Allah bisa putuskan dalam sedetik. Dalam sedetik nggak ada gunanya apa semua itu. Mendadak saya jadi tahu apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup. Ketika itu mulai saya menyadari, Allah pengen bilang pada saya kasih tahu ya, hidupmu itu semua itu punya saya, dan saya bisa ambil kapan saja. Sekarang kamu saya kasih injury time. Apa maksudnya? Jadi sekarang saya merasa selalu injury time. Dan apa yang terjadi setelah itu? 2011 itu Ramadan yang paling indah bagi saya dulu sekalian. Karena setiap ibadah itu jadi nikmat. Setiap ibadah itu kita jadi syukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita bisa akan mati. Betul begitu? Semakin sadar ibu-ibu menyadari akan mati, semakin mudah kita akan bertaat pada Allah. Hidup adalah pilihan. Mau jadi orang biasa atau mau jadi orang istimewa? Biasa atau istimewa? Karena mumpung itu belum terjadi, masih bisa kita pilih. Masih mau jadi orang biasa atau istimewa? Yakin? Yakin. Oke, kalau itu sekalian, ada pertanyaan boleh? Saya kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saya bertanya nih. Ada pertanyaan atau enggak? Oke, silakan Ibu. Bagaimana kita menyatakan kodok dan kodok? Kodok dan kodak. Nah, itu betul, itu pembahasan setelah ini. Tapi sayangnya setelah ini saya akan pulang. Karena itulah silakan buka YouTube tentang judulnya agar hidayah menjadi lebih mudah. Di situ saya bahas tentang kodok dan kodak. Intinya adalah apa beda kodok dan kodak dengan pilihan? Pilihan adalah segala sesuatu yang bisa kita pilih. Itu pilihan. Sedangkan kodok dan kodak adalah perkara-perkara yang tidak mampu kita pilih. Itulah namanya takdir. Jadi selama masih bisa kita pilih, itu bukan takdir. Tapi pasti nanti bingung, makanya lihat videonya. Contoh takdir, saya lahir sebagai orang sipit, ibu-ibu dan bapak-bapak belok, itu takdir. Saya lahir laki-laki, ibu-ibu perempuan, itu takdir. Rambut saya lurus, ada yang nggak lurus, itu takdir. Saya cakep, bapak-bapak enggak, itu juga takdir. Takdir adalah perkara-perkara yang tidak mampu kita pilih. Karena itulah Allah tidak akan minta pertanggungjawaban terhadap itu. Ingat baik-baik ya, takdir itu tidak mampu kita diminta pertanggungjawaban nggak? Allah nggak akan tanya, kenapa kamu sipit kali? Tidak akan tanya. Karena Allah yang memberi saya itu. Tapi Allah akan tanya, kenapa kamu pakai baju batik? Allah akan tanya. Nggak usah Allah tanya, manusia juga pasti tanya. Kenapa? Saya pakai baju batik karena saya tidak mau membuat orang takut duluan dengan menggunakan persepsi ustaz. Bisa dipanggil itu saya? Karena saya dulu ketika muda non-muslim, saya juga memiliki persepsi yang sama. Dan sekarang banyak umat muslim memiliki persepsi yang sama. Kalau sudah berhadapan dengan ustaz, sungkan, takut, kesannya angker dan sebagainya. Saya nggak mau, karena target saya justru lebih banyak anak muda. Gitu loh. Jadi kemudian saya pakai batik dan kemudian saya nggak pakai peci, karena peci buat kewajiban. Beda dengan kerudung ibu sekalian, itu beda. Karena bagi saya adalah orang pakai sorban nggak pakai sorban nggak menambah tingkat kemuliaan. Karena kalau sorban itu kemudian menandakan tingkat kemuliaan, maka Abu Lahab lebih beriman. Betul begitu? Karena Abu Lahab juga pakai sorban kan? Nah maka itu kemudian kenapa itu saya pakai batik. Nah jadi kalau anda tanya saya kenapa saya pakai batik, saya bisa menjawab. Tapi kalau anda tanya saya kenapa saya laki-laki, saya nggak bisa menjawab. Karena itu adalah takdir, adalah bagian daripada takdir. Terima kasih. Dan itulah bagian takdir. Tapi kalau bisa kita pilih, itu semua adalah pilihan. Jelas ya? Kalau kurang jelas, silakan kemudian tonton agar hidayah menjadi lebih mudah. Atau ada kemudian buku dalam perjalanan. Saya nulis 4 buku. Buku yang pertama judulnya Beyond the Inspiration. Bab pertama tentang Life is Choice. Bab kedua tentang agar hidayah menjadi lebih mudah tadi, Get the Guidance Easier, tentang takdir. Bab ketiga tentang The Way to Believe, yang dari BPN yang mulai saya sampaikan. Nah nanti insya Allah kalau sudah nyampe dia nonton, saya coba minta mereka kirimkan pada Pak Eri. Nanti coba Pak Eri yang nanti akan coba mendistribusikan. Nanti dibantu Pak Dwi juga boleh. Kalau saya nggak salah, saya kirimkan sekitar 3 atau 4 judul yang berbeda. Kalau ada yang mau kemudian lebih banyak lagi, Pak Dodi nanti akan pulang ke Indonesia. Nanti saya akan titipkan beliau. Ya itu jadi kira-kira. Nah, jadi itu kemudian tentang ini. Ada lagi yang lain tentang takdir? Ada lagi yang lain?
Ya. Yang kedua, Bisa nggak berubah nasib? Oke, saya kira mau nanya itu. Silakan. kedua, pada tadi yang bilang pada waktu anak masih muda, Ya. kita ini sama yang preman itu temannya ya. Mhm. Nah, kenapa waktu itu selain hidayah dan kepintaran yang Allah kasih Ya. sama Ustaz, Mhm. kenapa bisa seperti itu? Mhm. Ya. Kenapa bisa pintar maksudnya? Bukan bisa ya, kalau pintar kan karena Allah kasih ya. Oh ya? Oke, nggak apa-apa. Ah. Ya selain sungguh-sungguh berusaha belajar. Oke. Lagi. Sama kan anak itu tergantung dari orang tua ya. Ya. Nah, gimana perasaan Ustaz saat itu yang berbeda agama dengan orang tuanya? Mhm. Karena kan ya itu selain hidayah dan ilmu. Kok bisa begitu? Oh, iya, masih. Yang pertama tentang takdir. Ini aku ujungnya bahas takdir juga gitu kayaknya. Oke, baik. Apa beda nasib dengan takdir? Takdir asal katanya qadha. Qadha itu artinya keputusan. Nasib itu asal kata nasab. Nasab itu penyandaran. Jadi takdir dan nasib sama. Ya, jadi takdir dan nasib sama. Nah, cuma permasalahannya nasib takdir bisa nggak dirubah? Bisa nggak dirubah? Kalau kita masih bertanya nasib takdir bisa nggak dirubah, kita itu pada pembahasan yang salah. Contoh nih. Satu, saya pengen pakai tangan apa? Kanan. Saya pengen pakai tangan apa sekarang? Berubah nggak? Berubah itu bisa diketahui menurut fisika kalau ada S0 dan S1. Ada posisi awal dan posisi akhir. Tapi kalau sekarang kemudian saya bilang, saya pegang pakai tangan apa? Yakin? Saya pegang pakai tangan apa? Sekarang berubah ke tangan apa? Oke, saya bisa lihat. Artinya apa? Artinya gini, kalau Anda nggak tahu posisi awal dan Anda nggak tahu posisi akhir, bagaimana Anda bisa bilang itu berubah? Contoh misalnya, ada sebuah dalil misalnya, Rasul katakan silaturahim memperpanjang umur. Benar nggak? Benar kan ya? Terus kemudian waktu saya sudah tua nih ceritanya, saya sudah usia 70 tahun, saya bilang sama cucu saya, katanya Rasul itu silaturahim memperpanjang umur. Harusnya kakekmu ini sudah mati umur 50 tahun. Alhamdulillah kakekmu dipanjangin umur 20 tahun gara-gara silaturahim. Boleh nggak bilang begitu? Nggak boleh, orang kita nggak tahu awalnya apa. Gitu kan ya? Dan membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui itu sama seperti kata orang Sunda, jambak-jambakan, dua-duanya sama-sama botak. Tahu sekalian? Ya nggak ada apa-apa yang dapat. Itu peribahasa bahasa Sunda. Gitu kan ya? Jambak-jambakan, dua-duanya sama-sama apa Pak bahasa Sundanya? Itu yang kata orang Sunda jambak-jambakan, tapi dua-duanya sama-sama botak. Apa itu bahasa Sundanya? Jenggut-jenggut. Jenggutan. Terus nah, dua-duanya botak kan? Jadi itu kemudian bahasa Sundanya. Jadi intinya adalah kita tidak bisa membicarakan sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Maka kata Rasul, kalau ada pembahasan tentang sahabatku, tinggalkan. Kalau ada pembicaraan tentang takdir, tinggalkan juga. Karena itu tidak bisa Anda bahas. Yang perlu kita bahas apa? Percaya aja kata Rasul, silaturahim memperpanjang umur. Selesai, tapi panjangnya berapa? Nggak usah dibahas. Ada lagi contoh yang kedua, begini. Saya pada hari Senin miskin, kemudian saya sedekah. Hari Selasanya kaya raya. Apakah berarti saya sudah bisa merubah takdir? Saya merubah takdir nggak? Siapa tahu memang takdirnya hari Senin miskin, hari Selasa kaya tanpa saya melakukan apapun. Jadi jangan dibahas karena kita nggak ngerti. Bisa dipahami menurut saya. Yang kita bahas adalah cuma dua tadi. Yang bisa dipilih itu kemudian pilihan, yang tidak bisa dipilih takdir. Yang dipilih pasti dihisab, yang tidak dipilih tidak akan dihisab. Tapi kalau dalam perkara-perkara tidak bisa dipilih, justru kita pikirin, justru akan dihisab. Contoh, Anda hidung saya lebih mancung. Gitu kan ya? Mikir begitu aja, itu sudah dosa itu. Karena berarti tidak beriman pada takdir. Apalagi sampai operasi plastik, tambah lagi. Baik-baik gitu aja, Allah nggak akan tanya. Anda apa-apain, Allah justru tanya. Gitu kan ya? Tapi harusnya seorang muslim justru dia berpikir dalam perkara-perkara yang Allah akan tanya. Paham ya maksudnya kan ya? Contoh misalnya, orang tua kita meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Sudah, itu takdir. Toh semua manusia akan mati, benar ya? Nunggu sampai nangis-nangis. Tapi kan sedih, ya sedih boleh. Tapi jangan kayak meraung-raung, mencakar-cakar dan sebagainya. Saya kadang-kadang melihat orang kemudian ada orang tuanya meninggal, suruh dia meraung-raung. Saya pikir apa? Kemana aja pas dia masih hidup? Kan itu kan ya? Bukan maksud di sini, bukan. Maksudnya kemana aja dia? Saya tidak sempat mengatakan I love you papi, saya tidak pernah mengatakan I love you mami. Lu ngapain aja kalau begitu? Gitu kan ya? Kan gengsi. Ya itulah makan tuh gengsi kan gitu kan ya. Gengsi itu
ketika saya kemudian sulit ngambil tangan bapak saya untuk nyium tangan bapak saya, belajar nyium tangan bapak saya pikir apa? Saya nggak mau nyesel ketika dia sudah meninggal dan saya bilang coba dulu saya pernah menunjukkan kasih sayang saya pada dia. Bisa dipahami Ibu sekalian? Maka pulang ini telepon bapak ibunya kalau masih ada. Jangan sampai nyesel ketika dia sudah pergi. Ya sudah, memang sudah pergi. Memang Allah memang mentakdirkan semua pasti pergi. Yang penting saya sudah kemudian mengatakan saya sayang dia, saya suka dia, saya minta maaf kalau ada salah dan sebagainya. Paham ya saya? Tapi kalau kemudian Anda kemudian gajinya sekarang 10 juta dan Anda pengen gajinya 50 juta, itu takdir atau pilihan? Pilihan. Anda mau mana? Mau 10 juta atau 50 juta? Terserah Anda. Pilihan kan ya? Oke, jelas takdir ya. Tentang bulan berubah ini juga sudah saya jawab. Terus bagaimana kemudian dengan saya kemudian? Apa yang kemudian menyebabkan orang bisa beriman selain kemudian pintar? Pintar dan gak pintar itu pilihan atau takdir? Pilihan. Pilihan atau takdir? Takdir atau pilihan? Yakin? Pilihan atau takdir? Kemarin sudah bahas tentang habis belum? Berarti pintar itu pilihan atau takdir? Pilihan. Bukan takdir. Allah nggak mungkin mentakdirkan manusia bodoh terlahir dunia, ini nggak mungkin. Gitu kan ya? Kalau Allah kemudian mentakdirkan orang yang lahir bodoh, ada nggak orang yang lahir seperti itu? Ada. Mohon maaf, yang memang cacat mental. Tapi orang-orang yang cacat mental, Allah kasih pertanggungjawaban nggak? Allah minta pertanggungjawaban nggak? Tidak. Allah tidak minta mereka untuk beriman. Allah nggak minta pertanggungjawaban mereka karena memang Allah memang sudah menjadikan begitu dari awal. Nah, kenapa Allah menjadikan orang itu dari awal? Itu ujian buat orang tuanya, bukan ujian buat dia. Paham ya? Ada kemudian kita dikaruniai oleh Allah, ada yang kemudian mohon maaf autis, ada yang kemudian hiperaktif, ada yang mohon maaf cacat. Itu bukan kemudian salahnya dia, bukan juga salah bapaknya, bukan karena kurang sedekah, tidak. Itu cara Allah memuliakan seorang hamba. Dan itu ujian buat orang tuanya dan takdir buat anaknya. Karena itulah dia nggak akan memintai apapun. Oke, jelas ya? Boleh. Ustaz, berarti kalau misalnya Ya. kan karena ya maaf karena orang tuanya juga Bandel. nggak istilahnya ada duit gitu, Ya. makanya kepengen istilahnya memperbaiki istilahnya Ya. itu Seperti apa? Iya, apakah Boleh atau tidak? boleh atau tidak? Sedangkan Allah kan tidak apa sih tidak Memperbolehkan berubah takdir. merubah takdir lah ya. Hmm. Karena dia sendiri ketakutan juga. Ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Pertama, beda antara takdir dengan penyakit ya. Contoh begini, kalau anak itu cacat mental, kalau cacat mental itu tandanya adalah takdir. Ciri-cirinya apa? Itu nggak bisa dirubah dengan metode pengobatan apapun. Itu nggak bisa dirubah, itu takdir. Pernah nonton acara Inspirasi Iman yang ketika saya kemudian mewawancarai suami yang istrinya mengidap penyakit lupus? Pernah. Ya kan ya? Itu kan menarik sekali kan ya? Tapi suaminya tetap tabah, luar biasa. Karena dia tahu lupus itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan, setidaknya sekarang. Maka itu adalah takdir dari Allah untuk kemudian dia terima. Gitu kan ya? Tentang lupus tadi kan ya. Tapi kalau kemudian sakitnya anak itu kemudian lahir dengan sakit, harus disembuhkan. Karena berobat itu hukumnya sunnah. Dan kemudian wajibnya adalah, saya sudah cerita belum? Wajibnya ketika sakit apa? Ketika sakit, yang wajib bukan berobat. Berobat itu sunnah. Yang wajib itu sabar. Sabar yang wajib. Karena ingat kan ya, ada seorang gadis yang kemudian hitam, ayan, datang pada Rasul doakan saya tuh supaya ayan saya hilang. Bayangin aja, cewek hitam ayan. Sudah cewek direndahkan di Arab sono, hitam lagi, lebih direndahkan lagi, ayan pula. Harga ini hancur berantakan tuh. Ya, nah dia doakan Rasul doakan supaya ayat saya hilang. Rasul katakan bisa, tapi ada pilihan yang lain. Kamu bersabar dan kamu masuk surga. Pilih mana? Saya pilih masuk surga. Tapi Rasul, tolong saya didoain juga. Nah ini ceweknya pintar nih, dia tetap nggak mau nyerah. Tapi saya didoain. Kalau saya pas ayat, kemudian umat, saya tolong doain agar aurat saya tidak tersingkap. Rasul katakan iya, saya doain. Artinya apa? Sabar itu yang wajib. Karena itu yang kemudian dapat pahala. Abu Hurairah pernah berkata, saya senang banget kalau Allah kasih saya penyakit periang. Kenapa? Sakitnya itu seluruh tubuh ngilu, tapi gak mematikan. Maka seluruh tubuh saya dapat pahala. Alhamdulillah. Gitu kan ya? Dapat itu kemudian penyakit yang harus disembuhkan. Anak ketiga saya lahir dengan kemudian kata dokter badannya itu darahnya terinfeksi bakteri semua. Saya nggak tahu kenapa, tapi aneh itu di bakteri semua dia harus masuk perineum selama 5 hari untuk disembuhkan. Jadi saya lakukan.
Enggak, saya bilang, enggak dong, ini sudah takdir daripada Allah nih. Kalau dia hidup, dia tetap hidup juga. Kalau Allah pengen mati, dia pengen masih mati juga. Enggak gitu ceritanya. Maka itu kejadiannya sama seperti ketika Umar bin Khattab tatkala kemudian memimpin pasukan, pergilah beliau ke daerah Syam, ke daerah Palestina yang sekarang. Sebelum sampai di daerah Syam, pasukan dikabari, wahai Amirul Mukminin, ternyata di Syam terjangkit penyakit wabah mematikan. Umar bilang, putar arah, kita nggak jadi ke sana. Ketika kemudian Umar berkata begitu, Abu Ubaidah Al-Jarrah bilang, Umar, kamu ini lari dari takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan kita mati, kita nggak kesana pun kita bakal mati. Tapi kalau Allah menakdirkan kita hidup, maka walaupun tidak kesana kita tetap akan hidup. Umar bilang begini, Abdullah, kalau aja pertanyaan ini bukan dari kamu. Karena kenapa? Karena menurut Umar harusnya Abdullah mengerti. Karena Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, kalau saja kamu mengerti dan Abu Ubaidah, kalau saja pertanyaan bukan dari kamu, karena harusnya kamu lebih mengerti, karena dia sahabat senior. Tapi ternyata sahabat senior tadi nggak mengerti. Abdurrahman datang, tenang. Umar, Abu Ubaidah tenang. Saya tahu masalah ini. Saya dengar langsung dari Rasulullah. Apa masalahnya, keputusannya? Rasul berkata, ketika ada taun wabah di suatu tempat dan kalian belum ke situ, di situ. Tapi kalau kalian di situ, jangan keluar dari situ. Paham ya saya? Artinya apa? Kalau dia di situ, justru harus kemudian dia tetap di situ untuk menyembuhkan. Kalau dia keluar, wabahnya nyebar. Rasul itu nggak pernah mikirnya kemudian pendek, gitu kan ya? Maka itu kata Rasulullah. Maka Umar berkata, betul, aku lari dari takdir Allah, lari dari takdir yang satu menuju takdir yang lain. Jadi takdir yang dibahas. Jadi imani kalau dalam perkara takdir, tapi jangan mengimani dalam perkara bukan takdir. Karena itu masih ada pilihan. Contoh, ada kemudian orang meninggalkan anak istrinya. Anak istrinya nggak punya nafkah. Kemudian dia bilang, kenapa saya meninggalkan anak istri saya? Kemudian untuk pergi ke tempat yang lain berdakwah dan mereka tidak punya nafkah, karena saya tawakal sama Allah. Setiap jiwa ada rezekinya masing-masing. Berarti kalau Allah takdirkan mereka masih hidup, mereka tetap punya rezeki. Kalau Allah takdirkan mati, mereka mati juga. Benar nggak perkataan dia? Perkataan dia benar, tapi dia lupa pembahasan itu bukan pembahasan takdir, tapi pembahasannya adalah kewajiban suami menafkahi keluarga. Jangan salah. Bisa dipahami saya? Ya namanya Allah itu memelihara seluruh manusia kali, bukan cuma istri dan anakmu. Seluruh manusia Allah pelihara, tapi Allah perintahkan kamu untuk biayai mereka, kan gitu. Bisa dipahami saya? Jadi saya nggak sepakat dalam perkara-perkara takdir yang disalahgunakan. Bisa dipahami, kita selesaikan ya? Jadi itu maksudnya. Oke, clear? Tentang tadi anak yang kemudian lahir kemudian sakit tadi ya, clear ya? Berarti ya harus disembuhkan. Contohnya lagi misalnya, Ustaz, sampai pada fase-fase mana kita boleh mengoperasi bagian daripada diri kita? Jadi gini, gigi kita yang kemudian misalnya contoh mohon maaf, gigi kita misalnya agak maju, boleh nggak kita operasi? Nggak perlu, karena itu bukan bagian daripada kemudian yang harus kita kemudian berubah. Tapi contoh misalnya gigi kita kecelakaan atau kalian dan gigi yang kemudian ya hancur lah ibaratnya kan ya, sehingga orang tuh melihat tuh nggak enak, apalagi suaminya melihat nggak enak. Nah maka itu boleh dioperasi supaya normal lagi. Kalau botak itu harus kemudian diterima. Rambut putih, ya, rambut putih itu tidak boleh disembelih hitam. Nah, kenapa tidak boleh disembelih hitam? Karena kata Rasul, putih itu kebijaksanaan. Ini asal orang kemudian tahu, karena itu adalah kemudian mahkotanya orang-orang yang sudah tua. Itu salah satu contohnya. Oke? Kalau misalnya cacat fisik nggak boleh dioperasi. Cacat fisik boleh. Contoh mohon maaf misalnya, tangannya kemudian hilang, bukan tangannya hilang, apa misalnya? Pendek atau kurang. Ya apalah misalnya. Oh pendek enggak. Contoh, ini kan badan saya normal nih. Tiba-tiba kemudian pada suatu kecelakaan kemudian muka saya kemudian hilang sebelah. Nah sekarang ada sebuah teknologi yang bisa kemudian merekonstruksi lagi kan ya. Kemudian operasi plastik sehingga kemudian tisunya diambil dari bagian tubuh, kemudian ditaruh di muka, kemudian dibentuk seperti wajah. Itu boleh. Itu boleh. Dari lahir yang pendek tadi nggak boleh. Tangan kemudian dari lahir kemudian lumpuh. Berarti itu adalah kemudian seperti apa? Itu kemudian bagian daripada yang boleh kemudian disambungin tangan. Boleh, nggak ada masalah. Kalau bibir sumbing? Bibir sumbing boleh. Boleh. Karena itu termasuk kemudian bagian daripada ketika orang melihat kemudian tidak estetis. Karena aslinya bukan begitu. Gitu. Tapi kalau dia mau tetap sumbing gimana? Itu pilihan dia, berarti dia bersabar. Gak ada masalah. Jelas ya? Oke, ada yang lain? Oke, last one. Pak Ustadz, bagaimana dengan ada orang yang kira sikap misalkan diajak, ayo coba nanti aja
Nanti masih lama gitu ya. Oke. Ya, silakan Ibu. Tadi saya lihat foto gambar anaknya Pak Ustadz yang belakang sudah berkerudung. Nah, dan Pak Ustadz bilang ingin anaknya istimewa nanti. Istimewa dalam hal apa Pak Ustadz? Dan kemudian saya pernah mendengar ada salah satu orang bilang, misalnya anaknya pakai kerudung jangan dipaksa, tunggu kesadaran dia sendiri seperti itu. Nah, terus kemudian karena dari kecilnya udah misalnya diajarin pakai kerudung, tiba-tiba sudah besar dia bisa bebas itu. Thank you very much. Yang pertama tadi apa lupa tadi? Oh iya. Maaf orang Indonesia pikirnya pendek. Tentang ada orang kemudian diajak tobat tapi dia tidak mau. Maka orang seperti ini tidak ada yang bisa menyadarkan dia kecuali meyakinkan dia bahwa mati itu cepat. Gak bisa yang lain. Contoh misalnya, ajak dia sering-sering ke kuburan. Makanya kata Allah, kata Rasul, mengingat mati itu baik. Karena apa? Karena akan kemudian memendekkan angan-angan dan menyegerakan amal. Gitu kan ya, termasuk tobat. Coba kemudian, kapan orang baru mau tobat? Kalau saya dia menyaksikan sesuatu kemudian sangat kemudian ini mengguncang. Contoh misalnya, adiknya meninggal atau kakaknya meninggal, bapaknya meninggal. Biasanya banyak tobat gara-gara begitu. Kenapa dia jadi sadar? Ternyata hidup ini pelan ya, sebentar ya. Nah, itu, jadi banyak sadar dia tentang mati. Itu tobat. Yang kedua, tentang yang kerudung. Nah, kalau yang kemudian kerudung, seperti apa mau saya jadikan dia istimewa? Istimewa apa? Jadi orang yang sedikit menaati Allah, karena itu dia masuk surga. Itu istimewa. Bagaimana pandangan? Jangan kerudungnya sekarang, biarlah kesalahan dia sendiri. Nanti juga dia kemudian akan kerudungan sendiri. Kalau nggak mau ya nggak mau, nggak apa-apa. Nanti kalau dikerudungnya sekarang nanti jadi bosan. Satu ibu sekalian, perkataan itu batil dari segi apapun. Dari segi agama jelas batil. Dua, dari segi logika ibu sekalian. Ada banyak orang-orang yang ngomong begitu dan anak-anaknya nggak kerudung-kerudungan. Kita ajarin aja dia, itu bisa jadi dia nggak kerudungan. Apalagi dari awal kita bebaskan. Sama kayak kemudian ada mixed couple di satu tempat di Amerika yang pernah saya kunjungi kemarin. Bapaknya kemudian bilang, kamu tuh gak usah paksa anakmu untuk Islam, terserah dia jadi yang pilih. Masalahnya bukan begitu ibu sekalian. Masalahnya ketika anda tinggal di Amerika, ketika anda tidak mengajari anak anda, orang lain yang mengajari. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Nggak ada kemudian namanya netral tuh nggak ada. Kalau anda kemudian tidak blok timur, anda nggak blok barat, berarti anda termasuk kemudian non-blok. Non-blok itu sudah no-blok. Mau ibu sekalian. Artinya tidak ada kemudian tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih juga sebuah pilihan. Dan saya kasih tahu, kalau anda tidak kemudian kasih tahu anda, jangan dikasih tahu oleh orang yang lain. Saya nggak tahu apakah anak saya gede akan kerudungan lagi atau tidak. Tapi setidaknya saya sudah biasa dia dari kecil. Dan ketika Allah tanya saya, kewajibanmu sudah kamu tunaikan belum? Alhamdulillah, sudah ya Allah. Benar ya? Tapi kalau ada kemudian orang dan kewajibanmu sudah kamu tunaikan, saya beri dia pilihan ya Allah. Dan terserah dia aja dia mau berdoa atau tidak. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya kewajibanmu, bukan kewajiban dia. Jadi kewajibanmu itu seperti apa? Oh iya, saya belum kasih tahu dia tentang kewajiban dia. Saya belum kasih tahu dia tentang dokternya itu siapa. Kenapa dokternya bisa kasih kemudian obat dan sebagainya. Betul begitu? That's why. Nah karena itulah gak akan bosan insya Allah. Bosan itu kalau kemudian bosan itu adalah kalau kita tidak tahu tujuan dia, maka dia bakal bosan. Maka orang yang bosan kemudian dalam segala hal, bisa dipastikan dia tidak tahu tujuannya apa. Maka dia jadi bosan. Tapi kalau dia tahu tujuannya apa, insya Allah dia gak bosan. Nah itu berusaha kita ajarin sama anak-anak kita. Make habits itu dari awal. Tidak dia akan lebih susah kemudian gak berhubungan di esok hari. Jadi kira-kira gitu. Oke, ada ini? Ya? Oke, kalau gak ada, saya mau tanya dulu. Siapa punya anak perempuan tangan? Yang punya anak perempuan? Oke, sekarang saya tanya. Anak perempuannya mau dapet cewek yang soleh, cowok yang soleh atau cowok yang gak soleh? Soleh atau gak soleh? Yakin? Mau saya kasih tahu ini rahasianya. Dijamin 100% berhasil. Kalau tidak berhasil, uang kembali ibu sekalian. Oke, mau? Yakin? Cewek cuma ada 2 tipe. Berapa tipe? 2. 1 namanya tipe pisang goreng. 2 namanya tipe lapis legit. Gak saya ulangi. 1 tipe apa? Pisang goreng. Yang 2 apa? Oke, pisang goreng ibu sekalian. Ini adalah pisang goreng. Pisang goreng bisa gak ibu-ibu buat? Semua ibu-ibu buat bisa buat gak pisang goreng? Harganya murah atau mahal? Bahannya murah atau mahal? Buatnya mudah atau susah? Harganya berapa? Mahal banget 3.000. Yang benar berapa harganya?
500 Bapak sekalian. Itu harga pisang goreng 500 rupiah di Indonesia. Kalau belinya banyak boleh diskon atau enggak? Boleh. Kalau gitu kita lihat jualnya di mana? Di jalan. Di jalan, banyak kemudian asap, banyak kemudian penyakit dan sebagainya. Yang beli siapa? Orang jalan. Siapa yang beli? Yang punya duit segitu. Siapa yang punya duit segitu? Tukang beca, tukang parkir, ojek, mahasiswa. Itu yang beli pisang goreng. Cara belinya gimana pisang goreng? Cara jualannya gimana? Ada kemudian nampak ditebar dengan pisang goreng di situ kan kita lihat. Yang beli siapa tadi? Bapak-bapak. Sekarang tolong diam dulu, dengarkan bapak-bapak mau ngomong ya. Saya tanya dulu pembeli pisang goreng bapak-bapak sekalian. Pak, demennya pisang goreng yang sudah matang atau yang masih mentah? Jawab dong. Yang sudah matang atau masih mentah? Yang sananya masih hot atau sudah dingin? Cara bedanya gimana? Dengan pegang 11 belinya 1, utang lagi Bapak sekalian. Ini kemudian nasibnya pisang goreng Bapak sekalian. Ini lapis legit, makanan kesukaan saya Bapak sekalian ketika masih kecil. Dulu ibu saya pembuat lapis legit paling enak kayaknya di Palembang menurut saya. Karena ibu saya memang pintar masak. Dia punya banyak sekali kemudian oven di rumahnya. Pintar masak banget ibu saya. Suatu hari kemudian ketika lagi saya kangen makan lapis legit, saya bilang, "Nih, buatin lapis legit dong." Beli aja kemudian bahannya murah atau mahal? Mahal. Gak semua orang bisa buat ini dan bahannya mahal. Kemudian buatnya mudah atau susah? Ngadonnya aja itu 1,5 jam misalnya. Berapa? 1,5 jam ngadonnya aja. Mie sudah belum? Belum. Mie sudah belum? Belum. Mie capek nih, mau makan nggak? Sudah makan. Selesai adonin. Adonnya selesai, oven kemudian dipanasin, masukin kemudian ke dalam oven. Itu loyangnya masuk dalam oven. Setelah panas, loyangnya dikeluarin, masukin 1 lapis. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tebal nanti jadi banter. Kalau terlalu tipis nanti jadi pecah. Masukin kemudian ke oven, 5 menit ting keluar. Masukin lagi 1 lapis lagi. Masukin ke oven lagi, 5 menit ting keluar. Masukin lagi 1 lapis lagi. Masukin ke oven lagi. Panasnya minta ampun Bapak sekalian. Kan deket oven itu. Dan kemudian kita semua deket-deket terus. Kasih 1 lapis lagi, kasih 1 lapis. Masukin lagi, ting keluar. Wih, gosong. Tarik yang gosong. Kemudian masukin lagi lapisan yang baru. Masukin lagi, ting keluar. Oke, sampai 30 lapis jadi lapis legit. Lapis legit setelah kemudian itu dikeluarin dari loyang, dipotong rapi, dibungkus dengan kertas timah, dibungkus lagi dengan plastik, lalu masukin kotak. Yang nggak berkepentingan nggak bisa lihat-lihat, apalagi pegang-pegang sekali. Kamu mau sekali? Oke, kalau itu harga jualnya berapa? Berapa? 30.000. Ketahuan banget nggak pernah beli lapis lagi. Berapa harganya? Di Indonesia ada minimal 75.000 Pak. Di sini nggak mungkin 100.000. Nonton ya? Percaya nggak? Saya pernah makan lapis lagi yang harganya 800.000 per loyang. Percaya nggak? Percaya nggak percaya? Ada. Tergantung bahannya. 800.000 per loyang. Serius, saya nggak pernah bohong. Nah, kalau itu Bapak sekalian, jualnya di mana karena mahal? Toko roti, bakery, dingin, enak, bersih, sanitasinya bagus. Karena yang beli kira-kira siapa? Orang kaya. Yang jelas mahasiswa nggak mungkin makan. Yang jelas kuli nggak mungkin mau beli. Yang beli siapa? Pejabat, dokter, insinyur, ustadz, pokoknya kaya-kaya lah. Kan udah punya duit. Nah, itu yang beli. Cara belinya kira-kira gimana bisa lihat? Masuk ke dalam toko, lihat merek mana yang dia suka. Merek manapun pasti dia punya preferensi masing-masing. Tapi setelah dia tentukan preferensi, diambil kotak manapun sama, karena jaminannya langsung dari pabriknya. Diambil kotak 1, bawa ke kasir, bayar cash. Lalu kemudian dibawa ke rumah, dibuka, dipotong, baru dimakan. Mau anaknya jadi tipe pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng atau lapis legit? Yakin? Life is choice. Setiap cewek punya bandrol masing-masing, Bapak sekalian. Emangnya kita jualan? Memang begitulah. Setiap cewek punya bandrol masing-masing. Kalau anda bandrol 5.000 rupiah, yang datang siapa? Yang punya duit 5.000 rupiah. Kalau anda bandrol 250.000 rupiah, yang datang siapa? Nggak akan, kecuali yang punya duit 250.000 rupiah. Betul itu sekalian? Tergantung anda bandrol mana. Inilah kemudian rahasianya Allah katakan, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Contoh, pas saya cari istri, bagus sekalian, apakah mungkin saya cari istri yang ada tato tulang ikannya di sini? Nggak mungkin kan ya? Pasti
saya cari ada yang baik juga. Nggak punya ada tato kemudian jangkar ini kan saja. Ketemunya di mana? Nggak mungkin. Yang dicari oleh kemudian ustaz kalau nggak anak pengajiannya pasti teman pengajiannya, betul begitu. Makanya saya juga begitu. Nggak mungkin orang dugem. Lah kalau orang dugem di mana ketemunya? Di aktivitasnya kemudian di di diskotik, saya aktivitasnya di masjid. Di mana ketemunya? Kalaupun ketemu dia nasihat nggak sama saya kira-kira? Nggak mungkin. Apa tuh Felix? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Pusing malah gue, panas kuping gue, karena dia setan. Jadi nggak mungkin naksir sama saya. Dan saya juga nggak mungkin naksir sama dia. Kalau saya pilih, pasti saya pilih yang kemudian juga sama-sama takwa Allah. Nggak percaya? Nih perkenalkan istri saya, ibu saya. Istri saya. Bukan yang ini, ibu saya. Ini. Nanti salah. Ini mertua saya, ibu saya. Ini istri saya. Ini anak saya. Waktu usianya masih sekitar 1 tahun. 100% sama saya. Sipit, putih. Nah, ini istri saya, ini keluarga saya. Ini yang ganteng nih, ini anak pertama, anak kedua, ini anak ketiga. Ini istri saya. Agak gendut karena di dalam perutnya lagi hamil 6 bulan. Jadi 1, 2, 3, 4 di dalam perutnya. Anak saya jadi belang-beleng gitu kan. Ini putih, terus yang kedua hitam, yang ketiga putih lagi. Jadi papan catur. Jadi ada Cina, Jawa, Cina. Jadi cewek putih sudah ada, cowok hitam sudah ada, cowok putih sudah ada, yang belum ada yang terakhir nih, cewek hitam kayaknya. Jadi melengkapi gitu. Lalu kita lagi. Ini istri saya di Kota Pati. Ini kampungnya loh sekalian. Jadi kampung Pati itu sekitar 2 jam dari Semarang. 3 jam dari Semarang. Surabaya. Bukan Surabaya, Semarang. 3 jam dari Semarang itu Kota Pati. Istri saya 17 km lagi dari Kota Pati. Kayu. Nah, bukan kayu. Kayu itu tempat yang suburnya. Ini tempat yang kemudian yang nggak subur, namanya Tambak Romo. Nggak ada irigasi di situ. Nah, ini kemudian tempatnya ini. Ini rumahnya persis. Ini adalah kemudian lapangan depan rumah. Tanah depan rumahnya. Ini pohon belimbing, saya lihat. Ini pohon belimbing ditanam dari tahun 2006 ketika saya nikah. Sampai tahun 2009 ketika foto diambil 2009, pohonnya tetap segitu-gitu aja. Karena sangat tidak subur sekali. Nah, istri saya dibesarkan di tempat yang seperti ini. Jauh banget dari peradaban begitu sekalian. Serius. Dan dia adalah orang yang pertama yang kuliah di kampungnya. Pertama cewek kuliah di kampungnya. Cowok juga, iya, pertama kuliah di kampungnya. Kenapa? Dia dari kecil, dia sangat-sangat kemudian merasa trauma melihat orang-orang nikah di kampungnya. Dan dia kemudian berprinsip, saya nggak mau nikah sama orang kampung. Kenapa? Lihat nikah di kampung berantakan semua, ditinggalin oleh suaminya, berantem dan sebagainya. Sehingga dia sangat-sangat pengen untuk kemudian berpendidikan. SD, SMP, SMA dia jalani. Harus 5 km naik sepeda, pulang pergi naik sepeda semua. Dia jalani. Sampai SMA, dia kemudian dapat undangan ke IPB sekalian. Sama kayak Mas Sosial tadi. Tapi masuknya 4 juta. Sama dia bilang juga sama ibunya. Ibunya bilang apa? Kamu nih nggak tahu ya. Bapakmu itu guru, duit dari mana? Pokoknya kemudian dia diomongin. Nggak hanya diomongin orang tuanya, dia anak tunggal. Nggak hanya diomongin orang tuanya, sama yang lain diomongin juga. Yang paling banyak ngomongin siapa? Orang-orang di kampungnya. Tahu sendiri kan? Kampung satu orang mau kuliah kan sekampung tahu. Dirasanin gitu sekalian. Dirasanin itu bahasa Inggrisnya apa? Ya diomongin lah. Jadi ngomongnya apa? Kamu tuh nggak tahu diri banget. Anak perempuan satu-satunya jauh dari orang tua. Terus mau jadi apa? Kamu tuh mau durhaka. Udah jangan macem-macem, ojo neko-neko, jangan macem-macem. Pokoknya udah gak usah kuliah. Tapi dia kekeh, pokoknya mau kuliah. Akhirnya orang tuanya ngalah. Pinjem duit lagi ke tetangga, jual sawah, kuliah dia ke IPB. Banyak orang-orang kampung yang ngerasain juga. Tapi namanya orang kampung, satu kuliah, sekampung nganterin. Betul begitu? Naik mobil L300. Sama kemudian sepupu-sepupunya L300. Nah ternyata betul. Namanya lapis legit, selapis demi selapis. Di tengah jalan di Indramayu, daerah Eretan, mobilnya kebalik. Semua kecelakaan. Yang paling parah, sepupunya yang dekat pintu harus kemudian dipotong 3 jarinya gara-gara kejepit. Dia stres, trauma, dan dia bilang, betul kata orang-orang kampung, saya nggak harusnya kuliah ke IPB. Bener, ada kemudian pertanda-pertanda buruk. Dia nangis nggak mau pergi ke IPB. Ibunya dan bapaknya nasihatin, kita sudah setengah jalan. Kalau kamu kemudian di sini kemudian nggak pergi, terus apa kemudian gunanya? Setelah dinasihatin, kemudian dia pergi di IPB dan masuk ke IPB. Tahun pertama jadi orang paling pintar di program studi. Sekelas ceritanya, cinta lokasi. Nah, tapi waktu itu belum muncul rasa cinta, karena saya masih non muslim. Nah, setelah belum muncul, saya kaget pas tahun pertama. Kenapa saya kaget? Saya lulusan Santri 1 Palembang.
Sampai satu Palembang itu bukan sekolah main-main itu kan ya. Dan saya kemudian ketika lulus dengan nilai memuaskan, tapi IPK saya cuma 3,6, IPK dia 3,9, kaget saya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Waktu itu dia belum kerudungan. Setelah kemudian dia dapat yang paling bagus di kelas, dia dapat kabar. Ketika lagi ujian akhir semester, dia disuruh pulang ke kampung. Dia pikir, oh ini pasti ada yang salah nih. Dan ternyata betul. Pas mau kemudian ke Pati, dia diangkat ke selatan, pergi ke Solo. Di Solo dia dimasukkan dalam satu rumah sakit dan dia harus mengambil keputusan sebagai satu-satunya anak ahli waris, bapaknya mau dipotong kakinya atau tidak. Karena bapaknya ketimpa kemudian batu ketika di pertambangan, kemudian membusuk kakinya sampai ke lutut. Karena awalnya membusuknya cuma sampai ankle, tapi kemudian karena dia nggak mau ngabarin anaknya karena takut anaknya terganggu sekolahnya, dia tunda sampai kemudian membusuk sampai ke lutut. Kemudian membusuk sampai ke lutut, dia harus ambil keputusan. Oke, bapaknya dipotong kakinya sampai ke lutut dan nggak ada nyari nafkah buat dia. Ibunya cuma guru tani yang hasilnya 300.000 per bulan, which is yang sampai sekarang saya masih bingung kenapa dia bisa lulus. Tapi dia bisa lulus. Tapi ternyata kecelakaan itu tidak membuat dia kemudian merasa putus asa. Yang terjadi adalah dia justru lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia pikir kalau nggak karena Allah saya nggak akan bisa lulus. Pakai kerudung, pakai jilbab, ikut kemudian kajian Islam, menambah ilmu tentang Islam. Dia merubah diri dia sendiri. Dia mengganti ekuasi pada diri dia. Maka tak saya sudah pakai kerudung, pakai jilbab dan kemudian ikut pengajian. Wujud dicinta, bulan tiba. 2002 Malaysia masuk Islam. Yeah. Begini ceritanya. Kayak kismis. Saya masih ingat waktu itu hujan rintik-rintik. Udah nopal aja gitu. Ini serius, hujan rintik-rintik dan pada waktu kan di Bogor kan kita kan pertanian tuh ceritanya. Karena itu kita lagi praktikum nyangkul. Nggak keren banget tuh saat ketemu dia nyangkul. Ini kan mahasiswa pertanian. Nah jadi lagi nyangkul dan di Bogor itu kalau yang tahu pernah ke Bogor itu kalau lagi hujan itu tanahnya bisa sampai ke sini, betul nggak? Lengket sampai kemudian ke betis. Ini pas saya pernah menyaksikan dia kemudian lagi masuk sawah, yang saya lihat adalah jangankan kemudian dia copot kaos kakinya, dia angkat jilbabnya pun enggak, dia masuk ke dalam itu sama kaos kakinya sama jilbab. Dan dia sampai dalam pikiran saya apa? Istiqomahnya orang ini cocok kayaknya jadi ibu daripada anak-anak saya. Saya suratin karena saya jantan, saya nggak perlu orang ketiga. Saya suratin langsung, mau nggak jadi istri saya? Intinya begitu, tapi panjang suratnya. Terus kemudian dia nggak balas-balas, karena nggak balas, saya kan kemudian merasakan deg-degan tuh. Saya telepon, gimana? Mau nggak jadi istri saya? Dia bilang, kamu tuh belum tahu apa-apa tentang saya. Kamu bahkan belum tahu seperti apa keluarga saya. Saya bilang, saya memang nggak tahu, tapi apa yang saya tahu itu sudah cukup. Insya Allah kemudian saya yakin. Dia bilang, enggak, kamu belum tahu. Rumah saya setengahnya masih ada di tanah. Saya bilang, saya bukan nyari tanah, saya nyari istri dengan nilainya. Dia bilang, udah kamu balik aja kemudian ke tempat saya, kamu ketemu ibu saya ke Kota Pati. Waktu itu ketemu ibunya, sekampung gegar dulu sekalian. Kenapa? Seumur kampung itu berdiri baru ada satu orang Cina masuk kampung langsung. Semua kaget dari segala. Tetapi karena saya kemudian baik dan saya kemudian datang dan saya berperilaku berbudi pekerti, tidak salah, tidak sombong dan rajin menabung. Lalu ibunya kemudian mau menikah kepada saya, alhamdulillah. Dan ceritanya bukan itu sebenarnya. Cerita intinya adalah setelah saya menikah, itu cerita intinya. Cerita intinya tahun 2009 ini fotonya diambil, saya bawa anak saya dan saya bawa dia. Seluruh kampung akhirnya bilang begini, untung dulu kamu kuliah. Apa ngomongnya? Untung dulu kamu kuliah. Tadi ngomongnya apa? Pas awal-awal dirasain. Tapi setelah kemudian mereka lihat hasilnya, untung dulu kamu kuliah. Kenapa? Teman-teman seangkatannya ada yang gak kuliah, gak tahu Islam, pergi ke Jakarta, pulangnya perutnya melendung. Tapi gak ada bapaknya. Ini serius, karena saya melihat sendiri orangnya. Di kampungnya itu, ada yang kemudian pergi ke Jakarta, perutnya melendung pulangnya, sama kemudian suaminya. Tapi suaminya om-om. Serius, saya bohong. Ini benar-benar nyata terjadi. Suaminya om-om. Dan kemudian nggak menikah secara sah, orang tuanya nggak merestui. Ada yang pergi di Jakarta, pulang bawa suami, nikahnya sah. Pulang sampai rumah, suaminya senang minum-minum, ngelempar botol, ngelempar kemudian piring dan sebagainya. Satu-satunya kemudian pergi kemudian ke Jakarta, pulang bawa gelar S1, bawa orang ganteng lagi. Jadi itu. Hidup adalah pilihan. Artinya Bapak Ibu sekalian, hidup itu memang pilihan. Dan jadi orang istimewa memang seperti buat lapis legit, susah, tapi nanti Anda akan bersyukur dengan hasilnya. Bapak Ibu saya, buat pisang goreng gampang. Tapi besok jangan heran, jangan kemudian merasa menyesal kalau nggak stres dibuat kemudian gitu. Bisa dipahami Bapak sekalian? Pisang goreng atau lapis legit? Yakin? Takbir. Takbir itu tangannya ke atas. Takbir. Benar ya? Pisang goreng atau lapis legit? Biasa atau istimewa?
Terima kasih. Hidup adalah pilihan. Karena sudah hampir mau bilang, kita selesai sampai di sini. Kalau yang salah saya mohon maaf. Kalau yang baik saya kemudian bersyukur pada Allah karena disampaikan melalui lisan saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan selama berada di sini. Kalau ada yang baik kemudian hanya saya pada Allah juga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Eri dan pada Pak Dwi yang sudah kemudian mengatur segala-galanya dengan baik. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Kalau tidak bisa berjumpa lagi, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di surga dan kita berjumpa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Felix.